Ketika seorang pria cupu menyamar menjadi agen rahasia demi menyelamatkan wanita yang ia cintai, sang gadis rupanya menjadi target penguasa di Korea Selatan karena ia menjadi saksi kunci atas kejadian di masa lalu. Pada akhirnya, keduanya bekerja sama untuk menangkap pelaku yang telah menghabisi orang tua mereka. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke alur filmnya. Jung Ho seorang pria tampan yang berprofesi sebagai agen rahasia. Dengan keterampilan luar biasa yang ia miliki, ia mampu melakukan pekerjaan berbahaya dari para klien dengan bayaran yang sangat fantastis. Selain menggunakan alat canggih yang menunjang misi, Jung Ho juga memiliki seorang partner jenius dalam bidang hacker yang bernama Nyonya Minju. Meskipun selama ini, keduanya tak pernah bertemu dan hanya terhubung lewat sambungan telepon pintar. Jung Ho tak pernah menanyakan identitas klien dan para target. Baginya, ia hanya perlu menyelesaikan misi dan mendapatkan uang setelahnya. Dengan tawaran bayaran yang lumayan tinggi, Jung Ho ditugaskan oleh pimpinan perusahaan untuk menemui seorang klien yang bernama Sung Chul dan mengambil sebuah koper yang dibawanya. Tanpa Jung Ho ketahui, ternyata ada pihak lain yang menginginkan koper tersebut hingga ia harus bertarung dengan bodyguard dari agen keamanan Double S. Pada akhirnya, Jung Ho dapat mengatasi situasi itu dengan mudah dan membawa target ke tempat yang aman. Sementara Yong Shin adalah reporter cantik yang sangat ambisius untuk mencari berita di kalangan selebritis. Namun sayang, sekeras apapun usahanya, ia tetap dipandang sebelah mata oleh bos karena skandal yang Yong Shin angkat terkesan tidak menarik. Sedari kecil, Yong Shin memang diadopsi oleh seorang pria bernama Tuan Chisu setelah ia kehilangan orang tua kandung dan hidup bertahun-tahun di panti asuhan. Ayah angkat Yong Shin berprofesi sebagai seorang pengacara dan memiliki sebuah kafe. Suatu ketika, Yong Shin mendengar informasi tentang adanya pria misterius yang hebat dengan sebutan Healer yang bekerja sebagai agen rahasia. Ia merasa harus mencari tahu banyak hal tentang Healer karena yakin berita ini akan mengundang rasa penasaran netizen. Yong Shin bahkan berniat menghubungi Healer hanya untuk menyewa jasanya sebagai narasumber berita. Sejak lama, Yong Shin juga mengidolakan seorang reporter terkenal bernama Moon Ho yang diketahui sangat aktif menyuarakan ketidakadilan masyarakat. Saat itu, Moon Ho sedang menyelidiki kasus pemecatan massal yang sangat merugikan karyawan. Moon Ho jugalah yang memperkerjakan bodyguard Double S untuk merebut koper yang diincar oleh Moon Sik, kakak iparnya. Namun usaha Moon Ho sia-sia karena koper tersebut kini sudah berada di tangan Moon Sik dan sekretarisnya yang bernama Tuan Oh. Melihat kemampuan Healer yang tidak tertandingi, Moon Ho justru berniat untuk menggunakan jasa Healer dan mencari keberadaan seorang anak perempuan yang menghilang sejak 20 tahun silam. Anak itu diketahui bernama Ji-an, keponakan Moon Ho yang sebenarnya dikabarkan sudah meninggal. Moon Ho yakin jika Ji-an masih hidup sehingga ia ingin mencari tahu sendiri tanpa sepengetahuan ibu Ji-an yang bernama Myung-hee. Myung-hee sendiri kini menjadi wanita pesakitan yang beberapa tahun ini duduk di kursi roda. Rupanya, beberapa tahun yang lalu, ia mengalami insiden kecelakaan. Hanya sebuah foto yang mengingatkan ia tentang masa lalunya ketika melakukan siaran radio ilegal bersama keempat sahabat dan suaminya yang kini sudah meninggal. Pria yang kini menjadi suami baru Myung-hee bernama Moon Sik yang juga teman semasa remaja dulu. Menurut ciri yang disebutkan oleh Moon Ho, Nyonya Minju yakin jika gadis yang sedang dicarinya mengarah kepada Yong Shin. 이번에 진짜 그럴듯한 애 찾았어, 야. Keesokan harinya, sesuai arahan dari Nyonya Minju, Healer mengikuti kemana Yong Shin pergi yang saat itu sedang terburu-buru akan berangkat ke kantor. Keduanya dipertemukan di dalam angkutan umum saat Yong Shin terjatuh dalam pelukan Jung Ho karena bis yang mengerem mendadak. Jung Ho berusaha menahan tubuh Yong Shin yang hampir ambruk ke belakang ketika bus hendak melaju, namun ia menutupi wajah agar identitasnya tidak ketahuan. Berbeda dengan target lainnya, menurut Jung Ho, Yong Shin cukup sulit untuk diatasi. Terlebih gadis itu tampak waspada terhadapnya. Usaha Jung Ho untuk mengambil helai rambut Yong Shin tidaklah berhasil, sehingga ia mengikuti gadis itu turun dari bis. Ia berencana merampas tas Yong Shin untuk mengambil sisir atau benda lain yang dapat digunakan untuk tes DNA. Jung Ho melemparkan kaleng ke pengemudi sepeda yang kebetulan lewat agar ia kehilangan keseimbangan dan menabrak Yong Shin.
Situasi panik itu pun dimanfaatkan oleh Jung Ho untuk mengambil tas Yongsin yang tergeletak. Sayangnya, Jung Ho tak menemukan apapun yang bisa dipakai untuk tes DNA. Sementara itu, Yongsin yang menyadari jika tasnya hilang langsung mengejar Jun Ho secara diam-diam. Ia berhasil memergoki pria itu yang sedang mengobrak-ngabrik tasnya di sebuah toilet umum. Yongsin lantas mengunci Jun Ho dari luar sembari menunggu kedatangan polisi. 여기 동신빌딩 2층 남자 화장실이요. Tanpa diduga, Jung Ho berhasil membuka pintu dan menahan tubuh Yongsin yang hendak berusaha kabur. Segala upaya dilakukan oleh Yongsin, namun ia tetap tak berdaya ketika berada dalam dekapan Jung Ho. Di tengah ketakutan itu, Yongsin tak sadar jika kukunya dipotong oleh Jung Ho untuk diserahkan kepada Moon Ho. Usai menunggu selama 1 minggu, hasil laborat keluar dengan hasil DNA yang sangat cocok. Keberhasilan tersebut membuat Jung Ho diberi misi kedua, yakni menyelidiki latar belakang Yongsin. Upah yang dinilai cocok membuat Jung Ho menyetujui misi itu. 작은 거 한 장. Diketahui bahwa Yongsin telah diadopsi sejak kecil oleh Tuan Chisu, yakni ayah angkatnya. Ibu angkat Yongsin sudah meninggal, sehingga Yongsin hanya tinggal berdua dengan Tuan Chisu. Hubungan keduanya pun sangat baik. Dengan kata lain, Yongsin tidak ditelantarkan oleh ayah angkatnya. Selain mengelola kafe, Tuan Chisu berprofesi sebagai seorang pengacara yang kantornya berada di dalam kafe tersebut. Beliau dikenal sebagai pengacara yang murah hati dan peduli terhadap mantan kliennya. Bahkan beberapa mantan napi yang pernah ditolong diberi pekerjaan oleh Tuan Chisu. Tak heran apabila sedari kecil Yongsin berteman dengan para napi. Sementara itu, Yongsin mengunjungi apartemen seorang aktor yang selama ini ia incar, yang mana aktor itu dicurigai terlibat dalam sebuah skandal. Setibanya di tempat parkir apartemen, Yongsin justru melihat seorang wanita yang mengalami penganiayaan di dalam mobil. Ia hendak menegur, namun dihentikan oleh pengawal yang berjaga di luar mobil. Fokus Yongsin terpecah ketika aktor yang sedari tadi ditunggu rupanya akan masuk ke dalam gedung apartemen. Ia pun memilih untuk mengikuti si aktor. Tanpa diduga, wanita yang dianiaya tadi juga masuk ke apartemen yang sama. Diketahui wanita itu bernama Yeon-hee. Saat di dalam lift, Yongsin memberanikan diri untuk memulai komunikasi. Yeon-hee hanya terdiam sehingga Yongsin meninggalkannya begitu tiba di lantai 9, tempat di mana apartemen sang aktor berada. Di sisi lain, untuk memudahkan Jun Ho mengikuti Yongsin, ia rupanya memasang alat pelacak pada tas gadis itu. Setibanya di lantai 9, Yongsin menanyainya perihal Yeon-hee, mengingat tas wanita tersebut tertinggal di dalam lift. Perasaan Yongsin bercampur aduk dan berpikir yang tidak-tidak soal Yeon-hee. Tanpa pikir panjang, ia naik lift ke lantai paling atas bersama Jung Ho. Firasat Yongsin rupanya benar bahwa Yeon-hee hendak mundur dengan terjun dari atap gedung. Ia berusaha menghentikan aksi wanita tersebut agar tidak melompat. Yongsin dapat memahami perasaan Yeon-hee, mengingat ia pernah hampir melakukan hal yang sama. Ketika masih kecil, Yongsin pernah merasakan kepedihan yang mendalam akibat dibuang oleh kedua orang tuanya dan ditemukan di tong sampah. Yongsin dibawa ke 5 panti asuhan berbeda dan diadopsi oleh seseorang yang gemar melakukan kekerasan. Perasaan itu amat menyakitkan hingga ia berharap segera dijemput oleh kematian. Namun kini semua telah berlalu. Yongsin ingin Yeon-hee bertahan seperti dirinya yang sekarang dan tidak pernah merasakan sakit lagi. 무슨 일인지 모르지만 내가 들어줄게요. Setelah diyakinkan, Yeon-hee pun menurut dan Yongsin segera menarik tangannya untuk segera turun. Tanpa mereka sadari, Jung Ho merekam peristiwa itu secara diam-diam untuk ditunjukkan kepada Moon Ho. Saat menonton rekaman, Moon Ho tak dapat menahan air mata. Ia dapat merasakan kepahitan yang selama ini dialami oleh Yongsin. Moon Ho merasa puas dengan pekerjaan Jung Ho, sehingga pria itu diberi misi yang baru, yakni mencari tahu impian Yongsin. Jung Ho memanfaatkan kesempatan saat Yongsin berada di kafe lantai bawah untuk menyusup ke kamar Yongsin yang berada di lantai atas. Ia hendak mencari buku harian Yongsin, mengingat gadis itu tak aktif bermain di medsos. Beruntungnya, Jung Ho tak ketahuan saat Yongsin masuk ke kamar karena ia bersembunyi di atap. Di tengah misi tersebut, Jung Ho mendapat kabar dari Nyonya Minja jika dirinya sedang dicari oleh pihak polisi. Jung Ho diduga sebagai dalang dari pembunuhan Sung Chul, mengingat ia adalah orang yang terakhir kali terlihat bersamanya. Sung Chul diduga dilempar keluar saat kereta melewati sebuah jembatan. Tubuhnya rupanya jatuh ke bebatuan hingga membuat darah berceceran.
Polisi juga menemukan bukti lain di saku Sungchul, yakni sebuah kertas bertuliskan email Hiller alias Jungho. 이 메일 주인 힐러라는 자. Atas kejadian itu, Nyonya Minja meminta Jungho untuk berhenti bekerja dan bersembunyi sementara waktu. Jungho menolak karena hal tersebut bertentangan dengan keinginan klien yang ingin dirinya mencari tahu tentang impian Yongsin. Jungho lantas memutuskan untuk tetap berada di sisi Yongsin setelah mengetahui jika di dalam kamar Yongsin terdapat foto dirinya. Jungho dibuat penasaran dari manakah wanita itu mendapatkan fotonya. Jungho memasang alat penyadap untuk mengetahui pembicaraan yang terjadi di rumah Yongsin, termasuk di kafe dan kantor Tuan Jisoo. Hal itu untuk memudahkan dirinya dalam mengawasi Yongsin tanpa harus memantau di sekitarnya selama 24 jam. Cara itu dinilai efektif untuk membatasi pergerakan Jungho, mengingat dirinya sedang diburu oleh pihak polisi. Dengan adanya rekaman, Jungho juga bisa dengan mudah menunjukkannya kepada Moonho. Jungho ingin mengetahui ada atau tidaknya keterkaitan misi kali ini dengan kasus kematian Sungchul. Jungho merasa telah dijebak oleh orang yang tak hanya pintar, namun ia juga mampu bergerak dengan cepat. Sebab pelaku tak hanya tahu alamat email Jungho, melainkan hotel tempat Jungho dan Sungchul singgah setelah peristiwa di kereta bawah tanah. Tanda terima pembayaran hotel juga sudah dibuang oleh Jungho. Meskipun demikian, barang itu ditemukan oleh polisi di saku Sungchul. Dengan kata lain, pelaku membuat tiruannya untuk tujuan ini. 캐내라 어째라 해서 내가 24시간 동안 쫓아다녀야 하는 거였어. 어떤 놈이 친자 확인을 해달라고 우리한테 의뢰를 했어. Polisi cyber antusias untuk memulai penyelidikan, mengingat mereka mengincar Jungho selama bertahun-tahun. Mereka yakin bahwa Jungho merupakan seorang pesuruh yang rela melakukan apapun demi klien, termasuk menjadi pembunuh bayaran. Jungho dianggap sangat lihai dalam melakukan pekerjaan tersebut. Terbukti dengan hasil otopsi Sungchul yang menunjukkan jika pria itu tewas karena bahan kimia beracun yang mengakibatkan masalah pernapasan. Sehingga dapat dipastikan jika cedera yang ditemukan pada tubuh Sungchul terjadi setelah kematiannya. Ternyata pada air yang diminum Sungchul terdapat racun sintetis yang apabila tertelan dalam jumlah kecil saja akan menyebabkan paru-paru lumpuh hingga korban kehilangan nyawa dalam hitungan jam. Sementara itu, Jungho memiliki kecurigaan jika kemungkinan pelakunya adalah orang yang menyewa jasanya. Ia lantas mencoba mengingat-ingat percakapan dengan Sungchul terakhir kali, yang mana pria itu menyebutkan perusahaan berita Jail, yakni salah satu perusahaan berita terkenal di Korsel. Bisa disimpulkan bahwa klien Jungho berasal dari perusahaan tersebut. Jungho tak menghiraukan peringatan Nyonya Minja untuk bersembunyi karena ia tak ingin tinggal diam sebelum menangkap pembunuh yang sebenarnya. 그리고 그 영수증을 고성철이 주머니에 넣을 수 있었던 너. Di lain sisi, selama ini Moonho selalu dihantui perasaan bersalah atas hilangnya anak Myung-hee yang tak lain adalah istri dari Moon-sik. Berkat bantuan Jungho, Moonho dapat menemukan anak tersebut yang kini tumbuh sebagai Yongsin. Moonho menghentikan mobilnya di depan kafe Yongsin. Dan secara kebetulan, gadis itu sedang beres-beres di luar sehingga Moonho dapat melihatnya dari jarak dekat. Ketika Yongsin menghampirinya, Moonho segera beranjak dari tempat itu. Tanpa Moonho sadari, keberadaannya diawasi oleh Jungho yang tengah memantau Yongsin. Jungho rupanya masih asing dengan wajah Moonho sehingga ia meminta bantuan pada Nyonya Minja untuk mencari identitas pria itu. Mereka lalu menemukan fakta bahwa Moonho adalah adik dari ahli waris perusahaan berita Jail. Mengetahui jika Moonho memiliki keterkaitan dengan perusahaan tersebut, Jungho segera membuntutinya. Ia mampu mengimbangi kecepatan Moonho yang mengemudikan mobil, padahal ia berlari melompati atap gedung dan rumah warga. Khawatir tidak keburu, ia lantas meminjam motor dari seorang rekan dan mengikuti Moonho sampai di rumah. Setelah berhasil menyusup ke sebuah ruangan, Jungho menemukan foto Moon-sik dan kawan-kawannya sewaktu mereka masih muda, yang mana membuktikan bahwa dirinya dan Moon-sik terhubung satu sama lain. Sementara itu, Yeon-hee tak ingin pulang karena pria yang menyiksanya pasti mengawasi rumahnya. Merasa kasihan, Tuan Jisoo bersedia menampung Yeon-hee di rumahnya untuk sementara waktu dan berbagi kamar dengan Yongsin. Yeon-hee meminta bantuan Tuan Jisoo untuk menerima kasusnya, sebab ia adalah korban dari seorang pimpinan agensi yang menjual artis-artis muda pada para pejabat dan penguasa.
Pemimpin agensi tersebut melakukan cara yang licik, yakni dengan mencekoki obat dan memeras para artis dengan video syur mereka. Yeonhee sudah melapor pada polisi, namun kasusnya tidak pernah diusut karena kurang bukti. Beruntung, Yeonhee masih dibiarkan hidup, mengingat Tuan Ui-chan tergila-gila padanya, yang mana Ui-chan merupakan calon wali kota Seoul yang sedang naik daun. 최고위원 중에 하나, 차기 서울시장 후보 1순위. Agar kasus Yeonhee bisa naik ke permukaan, Tuan Jisoo meminta Yong-shin untuk memberitakannya. Yong-shin ragu akan hal itu karena perusahaan tempatnya bekerja hanyalah sebuah media yang kecil. Melihat kegigihan Yeonhee, semangat Yong-shin terpacu dan ia bersedia untuk membantunya. Di lain sisi, Moon-ho selalu menyiarkan berita yang jujur dan terpercaya. Ia tak pernah mengikuti skrip yang diberikan, dan tak heran apabila Moon-ho sering mendapatkan teguran dari atasan. Terlebih berita yang dibawakan oleh Moon-ho kerap kali menyudutkan perusahaan besar yang bekerja sama dengan perusahaan beritanya. Kesalahan berulang yang dilakukan oleh Moon-ho bisa membuatnya diberhentikan dari pekerjaan. Namun tentu saja, perusahaan tak berani mengambil keputusan itu, mengingat Moon-ho adalah adik dari Moon-sik. 아무리 빼기 좋아 무서운 게 없어도 정도라는 게 있다고. Sedari awal, Moon-ho memang diminta oleh Moon-sik untuk bekerja di perusahaannya. Moon-sik akan memberikan kebebasan bagi Moon-ho untuk memberitakan apapun, namun Moon-ho menolak karena ia tak ingin mengikuti jejak sang kakak. Moon-ho tak mau hidupnya terus-menerus dikendalikan oleh Moon-sik. Tanpa sepengetahuan Moon-ho, Moon-sik berencana untuk mengambil alih perusahaan SS Guard dengan nilai yang fantastis. S-Guard akan tetap beroperasi seperti biasa, yang berubah hanyalah kepemilikannya beralih pada Moon-sik. Tawaran tersebut membuat CEO S-Guard yang bernama Sang-soo menjadi tergiur. Apalagi setelah mengetahui jika dana yang dijanjikan oleh Moon-sik akan segera dikirim esok hari. Agar tetap berada di sisi Yong-shin, Jung-ho melamar bekerja di perusahaan tempat Yong-shin bekerja. Ia bahkan meminta secara langsung untuk menjadi bawahan Yong-shin. Demi mencari tahu identitas orang yang telah menjebaknya, Jung-ho terpaksa menyamar menjadi junior Yong-shin di kantor berita. Padahal Nyonya Minja sudah memperingatkan Jung-ho agar bersembunyi untuk sementara, mengingat polisi cyber telah menemukan bukti yang bisa memperkuat tuduhan terhadapnya, yakni video ketika insiden di kereta bawah tanah terjadi. Jung-ho hanya akan bertahan di kantor Yong-shin paling lama 4 hari. Apabila tak menemukan apapun, ia bersedia menghentikan penyamaran yang dilakukan. 그 안에 낚이는 게 없으면 칼같이 처치할게. Karena mustahil untuk menghentikan Jung-ho, Dae-yong diperintahkan oleh Nyonya Minja untuk mengawasi pria itu, yang mana Dae-yong adalah rekan sesama pengantar pesan rahasia. Tanpa diduga, Jung-ho mematikan alat pelacak sehingga Dae-yong cukup kesulitan untuk menemukan Jung-ho. Alasan Jung-ho melakukannya adalah ia sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Sepeninggal sang ayah, Jung-ho kecil ditinggalkan oleh sang ibu untuk merantau. Kini beliau telah memiliki keluarga baru, namun hubungan mereka tetap baik-baik saja. Tujuan Jung-ho mengunjungi sang ibu yakni hendak menanyakan tentang foto yang juga ia temukan di kamar Moon-sik, sebab salah seorang di dalam foto tersebut adalah ayah Jung-ho. Dengan kata lain, ayah Jung-ho merupakan teman lama Moon-sik dan Myung-hee. Jung-ho dibuat penasaran dengan hubungan yang terjalin di antara mereka. Sayangnya, sang ibu tidak memiliki informasi tentang masa lalu sang ayah, mengingat beliau sudah lama tak bertemu dengan teman-teman ayah Jung-ho. 그렇잖아. 내가 이 집에서 그런 거 갖고 있는 거. Sekembalinya dari rumah sang ibu, Jung-ho memergoki aksi Dae-yong yang tengah mengawasinya. Dae-yong justru diperintahkan untuk mengintai Moon-ho dan melaporkan apapun yang ia lakukan kepada Jung-ho. Di sisi lain, akibat berselisih dengan atasannya, Yong-shin minum-minum hingga ia mabuk berat. Jung-ho diminta oleh karyawan lain untuk mengantar Yong-shin pulang. Cukup sulit untuk menangani Yong-shin, mengingat gadis itu tak berhenti mengoceh ketika ia sedang mabuk. Jung-ho izin untuk menginap di rumah Yong-shin karena malam mulai larut dan kereta bawah tanah tidak beroperasi. Terlebih, ia kehabisan ongkos untuk naik taksi. Tuan Jisoo mengizinkan asalkan Jung-ho tidak membiarkan Yong-shin mabuk lagi, sebab setiap kali mabuk, gadis itu pasti menyebabkan masalah besar. Jung-ho juga diminta untuk menghindarkan Yong-shin dari hal-hal yang berbau kekerasan. Yong-shin bisa mengalami serangan panik dan kesulitan bernapas jika ia menyaksikan hal itu, mengingat Yong-shin memiliki masa lalu yang menyakitkan. 폭력 현장에 가지 못하게 해줘. Saat tertidur di sofa, Jung-ho dikejutkan oleh Yong-shin yang tidur sembari berjalan.
Dalam setengah sadar, gadis itu secara tiba-tiba menempati sofa yang Jung Ho tiduri. Jung Ho berusaha untuk membangunkan Yongsin, namun gadis itu justru memeluk tangannya dengan erat. Jung Ho menyadari jika Yongsin pasti tengah bermimpi buruk. Keesokan harinya, kantor berita digegerkan oleh sebuah artikel penuh kontroversi yang ditulis oleh Yongsin. Bahkan mereka mendapat telepon dari berbagai pihak untuk mengklarifikasi kebenaran dari artikel berita tersebut. Yongsin tak menyangka jika berita tentang Yeonhee yang ia posting dalam keadaan mabuk rupanya mendapat respon yang sangat besar. Yongsin menyampaikan informasi yang ia peroleh dari Yeonhee sedetail mungkin. Padahal ia telah diperingatkan oleh sang atasan untuk tidak mengungkapkannya ke media, mengingat lawan mereka bukanlah orang sembarangan. Kesalahan yang Yongsin lakukan saat ini tentunya bisa mempertaruhkan masa depan perusahaan. Sadar telah mengakibatkan kegaduhan, Yongsin hanya dapat bersembunyi ketika dicari oleh atasannya. 누가 봤다며? 이 출근했다며 누가 봤다며? Sementara itu, berita tentang Yeonhee juga menimbulkan kekacauan di stasiun berita lain, yang salah satunya tempat kerja Moonho. Atasan Moonho tak akan membiarkan Moonho mengetahuinya, karena pria itu pasti bersikeras untuk menyiarkannya tanpa peduli dengan dampak yang akan terjadi. Sayangnya, Moonho terlanjur penasaran dan berniat mengulik lebih lanjut. Hal ini menjadi kesempatan bagi Moonho untuk menolak tawaran para petinggi perusahaan yang menginginkannya untuk terjun ke dunia politik. Sebab ia tak mau dijadikan jubir tim kampanye pemilu Tuan Uichan sesuai kehendak Moon-sik. Tanpa diduga, Moonho mengunjungi kantor Yongsin untuk membicarakan perihal kasus Yeonhee. Yongsin diminta untuk menyerahkan berita itu pada Moonho karena gadis itu belum tentu bisa melindungi Yeonhee sebagai narasumber. Permintaan Moonho bagaikan petir di siang bolong yang mana membuat Yongsin seakan terbangun dari lamunannya. Sudah sejak lama ia mengidolakan Moonho, namun baru mengetahui jika pria tersebut kemungkinan mendapatkan ketenaran dengan cara mencuri berita reporter rendahan. Padahal Moonho justru ingin melindungi Yongsin dari bahaya yang mengintai, mengingat berita Yeonhee melibatkan para penguasa negara. 그렇게 묻혀버리는 거 아깝잖아요. 그러니까 나한테 넘겨요. Tanpa sepengetahuan Moonho, Moon-sik sedang mencari keberadaan Yongsin yang berupaya untuk memberi pelajaran bagi wanita itu. Asgard diperintahkan untuk membuntuti Yongsin yang pulang bekerja bersama Jung Ho. Menyadari jika sedang dibuntuti, Jung Ho mempercepat langkah hingga menuju ke sebuah belokan. Tanpa disangka, Sang-su beserta anak buahnya telah mengepung mereka. Yongsin diminta untuk ikut bersama Sang-su dan teman-temannya dan menunjukkan keberadaan Yeonhee. Namun ia justru menyuruh Jung Ho untuk menghubungi polisi. Ketika berusaha mengalihkan perhatian Sang-su dan teman-temannya, Yongsin didorong hingga kepalanya hampir terbentur tembok. Jung Ho yang berupaya melindungi Yongsin justru dipukuli. Karena tak tega melihat Jung Ho disiksa, Yongsin bersedia untuk ikut dengan mereka. Sementara itu, Jung Ho diminta untuk pergi dari lokasi oleh Nyonya Minja, mengingat wajahnya sudah terekspos. Jung Ho menolak karena ia ingin menyelamatkan Yongsin yang saat itu sedang tertangkap. Jung Ho lantas menyembunyikan penyamarannya dan menyerang komplotan Sang-su. Ia membawa tubuh Yongsin ke suatu tempat agar gadis itu tak melihat aksi kekerasan yang terjadi. Terlebih, tubuhnya semakin lemas akibat sulit bernapas. Meski kalah dalam jumlah, Jung Ho dapat mengimbangi kekuatan Sang-su dan teman-temannya. Gerakannya sangat gesit, sehingga membuat mereka kewalahan untuk melayangkan pukulan. Merasa tak asing dengan penampilan Jung Ho, Sang-su memotret pria itu dengan ponselnya. Jung Ho berusaha menghentikan aksi Sang-su dengan menendang sebuah batako hingga mengenai kepalanya. Tanpa disangka, salah satu pergelangan tangan Jung Ho diikat dengan tali oleh Sang-su, namun ia tetap bisa bergerak dengan leluasa untuk menghindari setiap pukulan. Jung Ho berhasil melepaskan ikatan dengan cara menendang bagian tubuh Sang-su. Suara sirene polisi membuat Sang-su dan teman-temannya buyar. Hal itu pun memberikan kesempatan bagi Jung Ho untuk menolong Yongsin dengan mengambil pil guna meredakan gejala sesaknya. Sebelum polisi datang, Jung Ho segera kabur karena ia tak ingin ketahuan. Situasi semakin runyam sehingga Jung Ho diminta oleh Nyonya Minja untuk menghentikan penyamarannya. Terlebih Sang-su pasti mengawasi sekitar rumah Yongsin untuk menemukan keberadaan Yeonhee. Jika ia pergi secara tiba-tiba, Jung Ho khawatir Yongsin justru diincar dan akan disiksa oleh Sang-su. Sikap Jung Ho yang tak biasa membuat Nyonya Minja menyimpulkan jika pria itu sedang jatuh cinta kepada Yongsin. 최영신이가
그렇게 이쁘더냐? Keesokan harinya, Jung Ho muncul di hadapan Yongsin dan mengaku jika semalam ia ketakutan hingga terpaksa melarikan diri. Ia mengkhawatirkan Yongsin sehingga memutuskan untuk tidur di luar kafe. Pernyataan Jung Ho membuat Yongsin tersentuh sehingga ia diajak sarapan bersama Tuan Chisu dan Yeonhee. Situasi seperti ini telah lama tak Jung Ho rasakan semenjak ayahnya meninggal dan ia berpisah dengan sang ibu. Saking terharunya, Jung Ho bahkan berusaha untuk menahan air matanya. 아니 왜 안 먹어? Sementara itu, seperti biasa, Moon Ho berkunjung ke rumah Moon-sik untuk menemani Myung-hee. Secara tiba-tiba, ia membahas tentang anak Myung-hee yang telah lama meninggal. Ia berandai-andai mengenai profesi apa yang kemungkinan dipilih jika anak tersebut masih hidup. Myung-hee menolak untuk membahas tentang anaknya, mengingat wanita itu masih belum merelakan kepergiannya. Tanpa diduga, Myung-hee menangis sesenggukan hingga ia mengalami kejang akibat trauma di masa lalu. Moon Ho tak bisa lolos dari amarah Moon-sik karena menyebabkan penyakit istrinya kambuh. Padahal selama beberapa tahun ke depan, penyakit itu tak pernah muncul lagi. Setelah kondisi Myung-hee membaik, Moon-sik mengajak Moon Ho berbicara empat mata. Tanpa mereka sadari, Dae-yong diam-diam melaporkan hasil pengintaian kepada Jung Ho. Moon Ho menjelaskan jika 2 bulan yang lalu ia dihubungi oleh seseorang jika makam putri Myung-hee harus dipindahkan. Dari situlah Moon Ho menemukan fakta jika di dalam makam tersebut hanya ada peti yang berisi batu. Moon Ho mencurigai jika Moon-sik telah memalsukan kematian putri Myung-hee. Kemungkinan Moon-sik jugalah yang menjadi dalang atas kematian Gil-han, yang tak lain kekasih Myung-hee sekaligus ayah kandung dari Yongsin. Moon Ho memang tak pernah sepaham dengan Moon-sik, terutama setelah ia tumbuh dewasa. Tak mengherankan apabila Moon Ho selalu memilih jalan yang berbeda dari sang kakak. 네가 할 수 있는 게 없잖아. Tak menghiraukan larangan Moon-sik, Moon Ho tetap menyelidiki kasus Yeonhee. Min Jae bahkan tak dapat mengalahkan keras kepala Moon Ho, yang mana Min Jae adalah atasan sekaligus mantan kekasih Moon Ho. Padahal Min Jae sebisa mungkin menghindarkan kasus Yeonhee dari Moon Ho, namun pria itu langsung paham jika berita yang Min Jae serahkan padanya akan digunakan untuk mengalihkan berita Yeonhee. Moon Ho justru menunjukkan antusiasme yang tinggi ketika membicarakan mengenai kasus Yeonhee. 네 붙는 얼굴 정말 짱인데. Di lain sisi, Yongsin hanya bisa meminta maaf ketika ia dimarahi oleh atasan akibat kecerobohannya. Perbuatan Yongsin bahkan mengakibatkan perusahaan mereka dituntut oleh Tuan Uichan atas dugaan pencemaran nama baik. Yongsin mengira jika karirnya akan terhenti sampai di sini, namun tanpa diduga, ia justru mendapat dukungan dari atasan untuk melanjutkan penyelidikan. Beliau berpesan pada Yongsin agar bekerja secara totalitas dalam mengusut kasus Yeonhee. 제대로 해봐. 아, 그건 너무... Antusias dengan hal tersebut, Yongsin segera mengajak Jung Ho ke rumah Tuan Huang, yakni seorang produser yang telah menganiaya Yeonhee. Ia akan mencari bukti lebih lanjut dan mewawancarai pria itu. Di luar dugaan, rumah Tuan Huang dijaga ketat oleh beberapa personil Asgard, yang mana membuat Yongsin ragu-ragu untuk masuk ke sana. Dengan perasaan takut dan gemetaran, Yongsin mengutarakan pertanyaan kepada Tuan Huang. Respon Tuan Huang di luar prediksi, yang mana beliau justru bertindak kurang ajar terhadap Yongsin. Setiap pertanyaan dari Yongsin selalu dialihkan ke hal yang berbeda. Tuan Huang berusaha mengintimidasi Yongsin dengan memukuli karyawan wanita yang ada di sebelahnya. Dengan sigap, Jung Ho melindungi Yongsin agar tak melihat kekerasan yang dilakukan oleh Tuan Huang. Terlebih Yongsin telah menunjukkan tanda-tanda jika tubuhnya mulai kolaps. Yongsin teringat akan masa lalunya yang kelam dan kerap disiksa. Sementara itu, Jung Ho diam-diam menghubungi Dae-yong untuk meminta pertolongan. Dae-yong lalu membawa rekan-rekannya untuk membuat keributan di depan rumah Tuan Huang. Mereka melemparkan tembakan air dan plastik berisi tepung hingga situasi menjadi tidak terkendali. Ketika dalam keadaan ricuh, Dae-yong masuk ke dalam mobil Sang-su dan dibantu oleh Min-ja untuk melakukan peretasan, yang mana mobil Sang-su dibuat berjalan sendiri. Mengetahui jika mobilnya berpindah, Sang-su meninggalkan ruangan Tuan Huang. Di lain sisi, Tuan Huang masih terus menggertak Yongsin yang kondisinya semakin lemas. Dengan bibir bergetar, Yongsin berusaha untuk melawan Tuan Huang. Ia lantas menunjukkan rasa tidak takut untuk menghadapi pria itu.
돼. 안 들려. 좀 크게 말해봐. Tanpa diduga, Chung Ho berhasil menemukan cara untuk kabur dari rumah Tuan Huang, yang mana ia akan menyenggol pot dan memberikan efek domino hingga seluruhnya berjatuhan. Keadaan tersebut memberi kesempatan bagi Chung Ho untuk mengajak Yong-sin kabur. 재활용 다 뜨는. Di tengah kekacauan yang terjadi, Chung Ho dan Yong-sin berusaha kabur secepat mungkin. Chung Ho menghentikan mobilnya tepat di depan mobil polisi cyber yang kebetulan sedang mengawasi Sang-su dan teman-temannya. Dengan berpura-pura ketakutan, Chung Ho menjelaskan apa yang telah mereka alami di rumah Tuan Huang. Begitu anak buah Sang-su muncul, Chung Ho diam-diam kabur untuk mencari keberadaan Dayong. Sementara itu, Dayong mengemudikan mobil Sang-su sejauh yang ia bisa. Dengan sedikit tegang dan bingung, ia berputar balik untuk menuju ke pelabuhan dan menjauh dari kejaran Sang-su. Mengira berhasil lolos dari kejaran Sang-su, Dayong justru tertangkap dan tak bisa berkutik. Beruntungnya, dengan bantuan Nyonya Minja yang melacak keberadaan Dayong, Chung Ho bisa datang tepat pada waktunya. Ia segera menyerang Sang-su agar Dayong bisa melarikan diri. Pergelangan tangan Sang-su diikat pada setir mobil dengan borgol yang Chung Ho curi dari saku polisi cyber. Chung Ho juga merampas ponsel Sang-su dan menemukan rekaman suara berisi perintah dari pemimpin pria itu. Ia mencurigai jika sang pemimpin merupakan salah satu di antara Moon-ho dan Moon-sik. Terlebih di dalam rekaman tersebut, terdapat perintah untuk mencari keberadaan Chung Ho serta mengawasi Yong-sin. Usai memperoleh informasi yang cukup, Chung Ho meminta Nyonya Minja untuk melacak tentang identitas orang-orang yang berfoto bersama mendiang ayahnya. Salah satu dari mereka diketahui bernama Chae-bum, yakni teman sang ayah sekaligus guru Chung Ho. Belakangan ini, Chae-bum sangat sulit untuk dihubungi, sehingga akan sia-sia untuk bertanya kepadanya. Tanpa sepengetahuan Chung Ho, Nyonya Minja meminta Chae-bum untuk melakukan sesuatu. Jika tidak, Chung Ho pasti akan bertindak sendirian. Apabila tidak dihalangi, Chung Ho juga bisa mengetahui rahasia yang selama ini mereka tutupi. Ayah Chung Ho ternyata bukan meninggal karena kecelakaan, melainkan bundir setelah ia menghabisi nyawa temannya demi uang semata. Nyonya Minja tak berani menebak-nebak bagaimanakah reaksi Chung Ho usai mengetahui hal itu. Terlepas dari pekerjaannya yang berhubungan dengan kriminal, Chung Ho adalah pria yang polos dan berhati baik. Ia tak pernah meninggalkan siapapun dan justru dirinya lah yang sering ditinggalkan oleh orang-orang terdekat. 안 그래도 자폐 증세가 좀 있는 놈이잖아. Di lain sisi, Yong-sin dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Yong-sin ditanyai hal yang berhubungan dengan artikel tentang Yeon-hee yang ditulisnya. Di luar dugaan, Yong-sin mendapatkan informasi dari petugas polisi jika Yeon-hee telah digugat atas pencemaran nama baik oleh Tuan Huang, yang mana hal itu membuat Yeon-hee masuk ke dalam daftar DPO. Yong-sin hendak memberitahukan hal tersebut, namun Tuan Chi-soo tak dapat dihubungi. Dengan terpaksa, ia pun meminta bantuan pada Moon-ho untuk segera merilis berita Yeon-hee agar masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya. 저 기억하십니까? Ditemani oleh Tuan Chi-soo, Yeon-hee sebenarnya berencana untuk memberikan kesaksian sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh Tuan Huang. Ia tak menyangka jika keadaan kian rumit, yang mana ia justru dijadikan terdakwa. Media rupanya menggiring opini jika seolah-olah Yeon-hee telah melakukan pemerasan terhadap Tuan Ui-chan. Tuan Ui-chan rupanya gak terganggu dengan tuduhan pemerasan yang dilayangkan kepada Yeon-hee. Beliau ingin memberikan pembelaan, namun terhalang oleh kurangnya bukti. Terlebih adanya artikel yang ditulis oleh Yong-sin membuat posisi lawan semakin kuat. Sebab artikel tersebut justru dijadikan alat untuk melawan Yeon-hee. Tak hanya Tuan Chi-soo, Yong-sin pun ikut-ikutan pusing saat memikirkan kasus Yeon-hee. Ia sampai lupa menghubungi Jun-ho yang tak ada kabar semenjak insiden di rumah Tuan Huang. Yong-sin merasa bersalah karena telah melibatkan Jun-ho. Terlebih pria itu mengaku tak enak badan sejak insiden tersebut. Yong-sin lalu menceritakan bahwa situasi yang sedang dialami melebihi batas kemampuannya. Ia sadar jika apa yang dikatakan oleh Moon-ho benar adanya. Meskipun demikian, ia tak bisa membenci Moon-ho karena sudah lama mengidolakannya. 그렇게 살벌한데 초짜인 너를 억지로 끌고 간 거잖아. Sebenarnya, Yong-sin mulai menyukai seseorang yang tak lain adalah Healer. Pria itu selalu muncul saat Yong-sin mengalami kesulitan dan berhasil membuat jantungnya berdebar. Mendengar hal tersebut, Chung Ho merasa sedikit tersanjung sekaligus penasaran karena belum pernah merasa disukai oleh seseorang. 밤 심부름꾼.
Di lain sisi, atas skandal yang terjadi, Tuan Uichan dimarahi oleh tetua, yakni pria yang mengendalikan politik sekaligus senior Munsik. Tuan Uichan dianggap telah menghancurkan kesempatan untuk menjadi wali kota hanya karena seorang wanita. Dengan memelas, Tuan Uichan minta diberi satu kesempatan agar karirnya tak hancur. Atas hal tersebut, Munsik pun diperintahkan untuk mengatur media agar Tuan Uichan tetap bisa mencalonkan diri sebagai wali kota. Setibanya di rumah, Munsik berbincang dengan istrinya yang tak bisa tidur. Ia lantas menceritakan jika telah bertemu dengan orang-orang yang serakah seperti Tuan Uichan. Dari cerita itulah, Myung-hye menyimpulkan jika Munsik telah berubah. Padahal semasa kuliah dulu, pria itu sangat pemalu dan tak banyak bicara. Kini Munsik lebih bijaksana namun ambisius dan sedikit kejam. Munsik berusaha menyangkal karena menurutnya ia tak pernah berubah dan tetap melawan hal yang baginya tidaklah benar. 난 운전밖에 한 게 없지만 Secara tiba-tiba, Moon-ho mengunjungi Samdae, yakni kantor berita Yongsin. Kedatangannya membuat seisi kantor terkejut sekaligus heran, terlebih pria itu minta dijelaskan tentang denah kantor. Merasa kebingungan, atasan Yongsin menelpon pemilik Samdae, dan tanpa diduga, sang pemilik mengatakan bahwa gedung beserta kantor berita Samdae telah dijual kepada Moon-ho, sehingga kepemilikan telah diambil alih olehnya. Tanpa sepengetahuan Yongsin, Moon-ho sebenarnya telah mengundurkan diri dari kantor tempatnya bekerja, sebab Min Jae dan para petinggi tak mau menerima kasus Yeon-hee. Selain alasan itu, Moon-ho pindah ke Samdae karena ingin melatih Yongsin yang dianggap memiliki potensi sebagai reporter hebat. 앞으로 며칠 못 들어갈 것 같다고? Moon-ho membeli gedung beserta kantor berita Samdae dengan menjual saham dan aset lain yang ia miliki. Ia merasa bahwa keputusan ini sangatlah tepat karena sekarang justru memiliki kebebasan untuk memberitakan apapun. Ia juga bisa fokus dengan tujuannya, yakni melatih Yongsin menjadi reporter handal. Secara bertahap, Moon-ho memberikan tugas kepada masing-masing karyawan untuk mencari informasi terkait kasus Yeon-hee. Yongsin diminta untuk menghadiri konferensi pers terkait pencalonan Tuan Uichan sebagai wali kota. Yongsin harus memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan tentang hubungan antara Tuan Uichan, Tuan Hwang, dan Yeon-hee di depan publik. 황제국가 주연이에 대한 질문을 해야지. Sementara itu, Jung-ho diperintahkan untuk menyelidiki bar yang biasa dikunjungi oleh Tuan Hwang dan kawan-kawannya. Jung-ho berpura-pura meminta nomor ponsel Moon-ho, padahal ia hendak meretas data di dalamnya. Dari situlah Jung-ho menemukan fakta bahwa Moon-ho merupakan klien yang memintanya mencari informasi seputar Yongsin. Tempo hari, Moon-ho baru saja memberikan tugas baru, namun Nyonya Min-ja belum bisa mengatakan hal itu kepada Jung-ho. Adalah Jung-ho harus menjaga keselamatan Yongsin dari Munsik dan Sang-su. Jung-ho diminta untuk menghentikan aktivitasnya menjadi healer sementara waktu, sebab Nyonya Min-ja dan Chae-bum hendak mengirim Chun-ho ke Australia agar ia tak penasaran dengan masa lalu ayahnya. Chae-bum tak ingin Chun-ho terjun terlalu dalam dan mengetahui fakta yang ada. 어디까지나 남태평양 민영 기준이고. Dulunya, Chae-bum sempat menjadi reporter yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Chae-bum sempat tertangkap dan dipenjara selama 11 tahun. Ia rupanya memilih untuk diam agar para sahabatnya selamat. Tanpa diduga, setelah bebas dari penjara, Chae-bum justru dikejutkan oleh kematian dua orang temannya, yang tak lain ayah Jung-ho dan kekasih Myung-hye. Selain itu, Myung-hye juga mengalami kelumpuhan dan ia menikah dengan Munsik yang telah menjadi seorang CEO. Hal itu memang sangat mencurigakan, namun Chae-bum tak berniat untuk mencari tahu lebih jauh. Sudah bisa ditebak jika Jung-ho menolak permintaan tersebut, mengingat ia ingin mencari tahu tujuan Moon-ho mendekati Yongsin. Selain itu, Jung-ho belum siap untuk berpisah dari gadis itu. Untuk mendapatkan informasi tentang bar yang didatangi Tuan Hwang, Jung-ho mendatangi rumah pria itu secara langsung. Jung-ho meminta Dayong membuat kekacauan seperti tempo hari agar ia bisa menyusup masuk ke rumah Tuan Hwang. Jung-ho melakukan berbagai cara agar pembantu dan pengawal tidak memergokinya untuk sampai ke ruangan Tuan Hwang. Saat Jung-ho berhasil masuk, pria itu hendak berteriak untuk meminta tolong, namun Jung-ho mengancam akan menggores lukisan yang dibelinya dengan harga mahal jika Tuan Hwang berani memberitahu pengawalnya.
Karena dikira sedang bercanda, Jung-ho pun tak segan merobek lukisan itu. Tuan Huang berusaha menyerang Junho dengan tongkat golf, namun ia berhasil menangkap tongkatnya. Dengan beringas, Jung-ho memukuli perut dan beberapa bagian tubuh Tuan Huang hingga babak belur untuk membalaskan dendam atas apa yang telah diperbuat pria itu terhadap Yeon-hee serta wanita lain yang sudah ia peralat. Tuan Huang berkali-kali memohon ampun dan bersedia melakukan apa saja asal ia tidak disakiti. Jung-ho akan berhenti asalkan Tuan Huang tidak melakukan kekerasan, terutama pada para wanita. Jung-ho juga menanyakan tentang bar yang dikunjungi oleh Tuan Huang dan meminta pria itu untuk menunjukkan koleksi rekaman video para wanita yang digunakan untuk kepentingan bisnisnya. Jung-ho harus bergegas membuka berangkas, mengingat para pengawal Tuan Huang telah mendengar kegaduhan yang terjadi di ruangannya. Beruntungnya, Jung-ho berhasil meloloskan diri sebelum para pengawal masuk. Sementara itu, Yong-sin mendapat pesan dari Healer alias Jung-ho untuk datang ke atap gedung. Setelah mengikuti petunjuk yang diberikan oleh pria itu, Yong-sin mendapatkan sebuah amplop berisi hard disk yang di dalamnya terdapat file video rekaman dari berangkas Tuan Huang. Yong-sin rupanya tahu jika Jung-ho masih bersembunyi di atap gedung, sehingga ia ingin berterima kasih sekaligus menanyakan sesuatu pada pria itu. Yong-sin bersedia menutup matanya agar wajah Jung-ho tidak ketahuan. Penasaran dengan pertanyaan Yong-sin, Jung-ho pun menampakkan diri. Tanpa diduga, Yong-sin memastikan tujuan Jung-ho mengawasi dan menyelamatkannya selama ini. Yong-sin juga yakin jika Jung-ho memotong kukunya untuk keperluan tes DNA, sehingga ia berasumsi pria tersebut adalah ayah atau mungkin kakak kandungnya. Jung-ho tak mengiyakan ataupun menyangkal pertanyaan Yong-sin agar hal tersebut tetap menjadi misteri. Saat Yong-sin hendak bertanya lebih lanjut, Jung-ho telah menghilang dari hadapannya. Sementara itu, keputusan Moon-ho membeli Samdae sedikit mengganggu pikiran Moon-sik, sehingga ia bertemu dengan Min-jae untuk membicarakan hal itu. Min-jae sendiri tak mengetahui alasan yang sebenarnya, namun Moon-ho pernah mengatakan sesuatu jika ia hendak menebus dosanya terhadap Myung-hee. Jawaban Min-jae segera membuat Moon-sik paham. Ia lantas meminta Sang-soo dan kawan-kawannya untuk menyelidiki semua hal tentang Yong-sin, karena ia memiliki kecurigaan jika gadis itu adalah anak Myung-hee yang dinyatakan meninggal. Moon-sik juga menyuruh junior Moon-ho yang bernama Jung-soo untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya. Pria itu diminta melamar ke Samdae dan menjadi mata-mata. 그래서 내가 부탁이 하나 있어요. Di malam harinya, Jung-ho menyusup ke ruangan Moon-sik dan memperingatkan pria itu agar tidak menghubungi siapapun. Moon-sik diminta untuk mengikuti instruksi Junho dan menjawab pertanyaannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Moon-sik menyangkal jika telah menjebak Junho sebagai pembunuh Sung-chul. Jung-ho juga mengancam akan menyerahkan video yang dikirim Sung-chul saat itu ke stasiun TV dan akan ditonton seantero negeri apabila Moon-sik tidak mengungkap pembunuh yang sebenarnya. Moon-sik hanya diberi waktu selama 3 hari untuk mempertimbangkan hal tersebut. Saat keluar dari ruangan Moon-sik, Jung-ho dipergoki oleh Myung-hee yang kebetulan hendak masuk. Tanpa diduga, Myung-hee menghentikan langkah Junho dan mengenalinya sebagai sahabat lamanya yang merupakan ayah Junho. Pertemuan Myung-hee dengan Jong-ho terjadi secara kebetulan yang membuat Myung-hee terus berpikir. Bagi Myung-hee, Jung-ho sangatlah mirip dengan teman lamanya yang bernama Jun-suk, yang tak lain adalah ayah kandung Jung-ho. Myung-hee ingin mengejar Jung-ho saat itu juga, meskipun Moon-sik berusaha menahannya. Beberapa saat kemudian, barulah Myung-hee tersadar jika sangat mustahil Jun-suk ada di rumahnya karena pria itu sudah tewas 20 tahun yang lalu. Moon-sik menyebut jika ada pencuri yang akan kabur karena terpergok olehnya. Ia kemudian meminta Myung-hee untuk melupakan teman lamanya itu. Myung-hee lalu menanyakan perihal anak laki-laki Jun-suk yang memiliki usia sepantaran dengan Ji-an, nama asli Yong-sin. Keesokan harinya, Junho yang masih berada di sekitar rumah Moon-sik merasa enggan untuk pergi. Ia mengamati Myung-hee dari kejauhan sembari menelpon Nyonya Min-ju. Junho menduga alasan Min-ju dan sang guru mengirimkannya ke luar negeri berkaitan dengan hubungan ayahnya dan teman-temannya yang ada di dalam foto. 대답하기 난처하며 자리에 없는 척하는 거. Karena penasaran, Junho berniat menanyakannya langsung kepada Myung-hee. Beberapa saat kemudian, Guru Jaebu memberikan informasi lewat sambungan telepon yang berisi tentang identitas Myung-hee.
yang mana hal itu cukup meredam rasa keingintahuan Junho. Ia mengendarai mobil menuju tepian danau dan teringat saat usia remaja, yang mana ia kerap dihukum di sekolah karena sering berkelahi. Saat itu, Junho hanya bisa duduk di sana mendengarkan rasa iba guru dan ledekan teman-temannya yang tak lain tentang kematian ayahnya serta ibunya yang meninggalkannya begitu saja. Sejak saat itulah, hal yang paling Junho benci adalah orang yang peduli dan mendekatinya hanya karena rasa iba. Di lain tempat, Yong-shin terlihat menunggu Moon-ho. Setibanya di kantor, ia pun bertemu dengan Jun-so yang akan melamar pekerjaan. Yong-shin lalu memutar rekaman untuk Moon-ho dari kepala Hwang dan menyaksikan jika di dalamnya terdapat para pejabat yang sedang mabuk dan merayu sederet artis binaan Tuan Hwang. Yong-shin sebenarnya ragu apakah Moon-ho benar-benar akan mengambil alih pekerjaannya. Melihat Moon-ho dan Yong-shin ada di ruangan meeting membuat Junho panik karena di saat yang bersamaan Nyonya Minju akan mengirim email kepada Moon-ho. Untuk mengalihkan pembicaraan, Junho berkata jika ia telah berhasil menemukan klub malam favorit Tuan Hwang. Namun usaha itu sia-sia karena Yong-shin rupanya melihat pemberitahuan di komputer Moon-ho jika ada email dari Healer. Yong-shin sangat terkejut karena Moon-ho justru bisa berkomunikasi dengan Healer di saat para detektif saja kesulitan untuk melacaknya. Moon-ho lalu mengajak Yong-shin berbicara empat mata untuk menjelaskan hal itu. Dengan sengaja, sebelum keluar, Junho menjatuhkan kertas agar ia bisa meletakkan alat penyadap di bawah meja. Yong-shin menatap Moon-ho dengan penuh curiga. Rupanya, Nyonya Minju yang mengirim email itu atas perintah Junho. Junho rupanya ingin tahu alasan Moon-ho menyuruhnya untuk menjaga dan melindungi Yong-shin. 방금 네가 보내라 그랬잖아. Yong-shin sepertinya salah mengartikan ucapan Moon-ho. Ia justru mengira jika Moon-ho meminta Healer untuk melindunginya dari para gangster dan mengambil sampel kuku untuk dicek DNA. Moon-ho berdalih ia ingin mendirikan stasiun penyiarannya sendiri hingga harus tahu latar belakang seluruh karyawan. Dan itu semua tak berkaitan dengan urusan sampel DNA. Mendengar jawaban tersebut, Yong-shin merasa kecewa dan malu. Wajah Junho terlihat sedikit lega karena Yong-shin mendengarkan nasihatnya untuk tidak mempercayai seseorang. Saat itu, Yong-shin tak bersedia berbicara banyak di depan Moon-ho, meskipun Moon-ho tertarik untuk mengetahui tentang pertemuan Yong-shin dengan Healer tempo hari. 그딴 식으로는 인터뷰 대상에 제대로 된 답변을 얻어낼 수가 없다고. Moon-ho lalu menulis email pada Healer untuk memperingatkannya agar lebih berhati-hati terhadap sekretaris Oh. Ia juga melarang Healer untuk menemui Yong-shin secara pribadi. Moon-ho kemudian meminta Yong-shin dan Junho untuk mewawancarai Yeon-hee serta menyerahkan bukti-bukti pada detektif Yeon. Rupanya Yong-shin tahu jika detektif yang harus didatanginya adalah detektif tersebut. Setelah diterima sebagai asisten Moon-ho, Jun-soo diperkenalkan pada seluruh anggota tim di Samdae News. Ia mengaku diperintah Moon-sik untuk memata-matai Moon-ho. Sepanjang perjalanan, Yong-shin dan Junho membicarakan tentang kinerja Moon-ho. Semua pekerjaan yang dilakukan Yong-shin rupanya membuatnya kelelahan hingga ia tertidur di dalam mobil. Setibanya di rumah, Yong-shin terlihat mengenali beberapa pria bertampang gangster. Yong-shin kemudian terbangun dan segera keluar dari mobil. Ia menyambut teman-teman ayahnya yang kebanyakan adalah mantan napi. Mereka rupanya datang ke kafe dan berniat melindungi Tuan Chae-soo setelah mendengar pria itu membutuhkan perlindungan keselamatan. Pada akhirnya, Yeon-hee yakin untuk melakukan sesi wawancara meskipun Tuan Chae-soo dibuat khawatir jika wawancara tersebut akan berdampak buruk bagi Yeon-hee. Saat itu, Yeon-hee tak begitu memikirkan pandangan negatif tentang dirinya. Yang terpenting, pihak lawan bisa mendapatkan hukuman. 내가 할 수 있는 건 다 하겠다고. Di kantornya, Moon-sik menerima informasi jika Yong-shin ditemukan di usia 5 tahun dan berpindah dari satu keluarga ke keluarga yang lain. Ia akhirnya diadopsi saat itu juga oleh Tuan Ji-soo. Moon-sik mengingat kembali peristiwa saat Myung-hee berada di rumah sakit setelah ia mengalami kecelakaan. Wanita itu memohon agar Moon-sik menemukan keberadaan Ji-an. Ia melapor ke kantor polisi jika ada seorang anak yang ditemukan bersembunyi di belakang tempat sampah dekat TKP kecelakaan. Rupanya saat itu Ji-an diketahui berada di panti asuhan. Masih teringat jelas bagaimana Ji-an menangis dan memeluk Moon-sik yang kala itu bersikap dingin padanya. Perbuatan kejam itulah yang selalu membuat Moon-sik merasa bersalah hingga kerap dihantui Gil-han dan Jun-sok. 나 어쩜 이렇게 언제나 맞을까? Di
lain tempat, sekretaris Oh yang mengamati gerak-gerik Moon-sik segera melaporkannya pada ketua, yang menjelaskan tentang kedua kakak beradik yang tertarik pada anak hilang di tahun 92. Ia pun menduga jika Moon-ho sepertinya sudah berhasil menemukan keberadaan Ji-an. Tetua bahkan berkata jika Moon-sik adalah murid terhebat yang pernah ia bimbing. Tanpa sepengetahuan Moon-sik, ia berencana menyingkirkan Ji-an agar Moon-sik bisa hidup tenang. Di kantornya, Sang Soo berhasil memanipulasi suara Moon-ho. Di waktu yang bersamaan, Moon-ho palsu menelpon Yong-shin agar ia menuju ke suatu tempat karena ada seorang informan yang telah terpublikasi. Yong-shin segera berangkat ke tempat yang dimaksud dan mematikan ponselnya sesuai instruksi. Tapi ternyata itu adalah sebuah jebakan. Di lain tempat, Moon-ho juga menerima telepon dari orang tak dikenal. Seorang anak sekolah membacakan pesan yang ditulis oleh sekretaris Oh. Moon-ho menduga jika pesan tersebut berkaitan dengan keselamatan Yong-shin alias Ji-an. Sekretaris Oh menyiapkan rencana selanjutnya. Ia memasuki sebuah bangunan dengan berpakaian sebagai pekerja konstruksi dan merusak sebuah mesin. Singkat cerita, Yong-shin sampai di tempat yang sudah ditentukan. Dengan terpaksa, ia memutar untuk mencari pintu darurat dan dengan kewaspadaan, Yong-shin memasuki bangunan itu dan mencari keberadaan Moon-ho. Yong-shin lalu menemukan lift dan bergegas ke rooftop gedung. Di waktu yang bersamaan, sekretaris Oh memutus salah satu kabel hingga menyebabkan konsleting listrik. Yong-shin yang panik berusaha meminta pertolongan karena lift yang rusak terjun tanpa kendali. Lift berhenti hingga di suatu titik, namun pada saat itu tak ada satu orang pun yang mendengarnya. Sementara Moon-ho meminta bantuan healer untuk mencari keberadaan Yong-shin karena ada seseorang yang ingin mencelakainya. Beruntungnya, Nyonya Minju masih bisa melacak keberadaan Yong-shin dari alat yang Junho letakkan di tasnya tempo hari. Moon-ho dan Junho berhasil mendapatkan lokasi Yong-shin dan segera menuju ke tempat tersebut. Rupanya, Junho yang tiba lebih dulu. Ia lantas mengecek semua ruangan kosong dan mendengar teriakan Yong-shin yang sedang membutuhkan bantuan. Sadar suara tersebut dari dalam lift, Junho berusaha mencari tali di atap gedung untuk turun menghampiri Yong-shin. Ia langsung membuka pintu lift secara manual dan mendapati tubuh Yong-shin dalam keadaan lemas. Tak lama kemudian, tali penyangga lift benar-benar putus, tepat di saat Junho bisa membawa Yong-shin keluar dari ruangan. Yong-shin tak sempat melihat wajah pria yang telah menyelamatkannya karena Junho menutup wajahnya dengan topi. Sengaja Junho tak berbicara sepatah kata pun agar Yong-shin tak menaruh curiga. Setibanya di atap, Yong-shin yang masih menutup matanya merasa bersyukur karena ia bisa keluar dari ambang kematian. Yong-shin yakin jika pria yang telah menyelamatkannya adalah healer yang dikirim oleh Moon-ho. Melihat Yong-shin dalam keadaan aman, Junho melangkah pergi seolah ia tak peduli jika Yong-shin akan terus salah sangka pada jati dirinya. Karena bagi Junho, ia tak ingin mendapatkan pujian atau rasa berhutang budi dari seseorang. Junho membalikan badan dan berjalan menuju Yong-shin. Ia pun perlahan membuka topi gadis itu dan menciumnya. Singkat cerita, Moon-ho tiba di rooftop gedung dengan raut wajah penuh kecemasan. Tanpa sadar, ia memanggil Yong-shin dengan sebutan Ji-an, nama aslinya. Yong-shin yang masih tercengang dengan kejadian bersama Junho tak menyadari panggilan tersebut. Moon-ho langsung memeluk Yong-shin dan menangis, lalu mengajaknya pergi dari tempat itu. Di balik dinding, Junho memperhatikan keduanya yang akan pergi. Ia memerintahkan Nyonya Minju untuk memeriksa CCTV serta melacak kemanakah Moon-ho pergi. 딱 그 시간에 고장내서 떨어뜨린 거 보면 그 근처에 있었다고. Di dalam mobil, Moon-ho memperhatikan Yong-shin yang masih tampak syok dengan memeriksa denyut nadinya. Moon-ho berniat membawa Yong-shin ke tempat yang lebih aman karena ia khawatir Yong-shin akan menjadi target penculikan. Yong-shin memastikan jika ia akan baik-baik saja dan bisa mengurus diri sendiri. Setibanya di apartemen, Yong-shin bertanya mengapa Moon-ho memanggilnya dengan sebutan Ji-an. Moon-ho menjelaskan bahwa yang terjadi hanyalah kesalahan ucap karena ia sangat panik. Moon-ho memperingatkan Yong-shin untuk tak percaya pada healer meskipun pria itu telah menolongnya. 마음이 급해서 실수했어. Ketika akan memasuki lift, pandangan Moon-ho tertuju pada pintu tangga darurat yang sedikit terbuka. Moon-ho pun yakin jika healer sudah mengikutinya. Meskipun tak bertatap muka, Moon-ho berterima kasih dan meminta healer untuk memberinya informasi jika ada pihak yang menyewanya dengan harga mahal demi mencelakai Yong-shin.
Karena sudah mengetahui seseorang yang berniat menyakiti keponakannya, Moon-ho lalu mendatangi sekretaris Oh dan menyeretnya untuk menemui Moon-sik di ruang kerja. Moon-ho mengancam agar Moon-sik tak menyentuh Ji-an yang sangat ia sayangi. Moon-sik pun terkejut mendengar hal tersebut. Ia bersikukuh tak mengetahui jika Ji-an benar masih hidup. Moon-ho mengancam jika suatu saat Ji-an terluka, maka orang pertama yang akan mengetahui hal itu adalah Myung-hae. 지안이는 건드리지 말았어야지. Saat Moon-ho melangkah keluar, ia juga berpapasan dengan Myung-hae. Moon-ho menyandarkan kepalanya di pangkuan kakak iparnya itu dan menangis meratapi nasib Myung-hae yang terpaksa hidup dengan pria yang menyembunyikan kebenaran tanpa mengetahui di manakah anak kandungnya. Saat Moon-ho masih berada di rumah Moon-sik, Yong-shin meninggalkan apartemen. Sebelumnya ia juga meninggalkan pesan untuk Moon-ho. Ketika pintu lift terbuka, Yong-shin berhenti sejenak. Ia berusaha menghilangkan rasa trauma, namun pada akhirnya Yong-shin memutuskan untuk menuruni tangga. Di malam itu, Yong-shin berjalan dengan sangat waspada. Ia tak menyadari jika Jung-ho sedang memperhatikannya dari sisi jalan yang berbeda. Yong-shin lalu menuju ke sebuah telepon umum karena berhasil mengingat nomor telepon bongsu yang tak lain adalah Jung-ho. Jung-ho mendengarkan Yong-shin yang berbicara sepanjang malam seolah sedang mencurahkan isi hatinya. Ia pun terlihat sedih karena hanya bisa mendengarkan tanpa bisa berbuat apa-apa. 이 사회엔 질서라는 게 있고 질서는 아름다운 거예요. Sementara itu, di rumah Jung-ho, sang guru menghabiskan kue ulta Jung-ho seorang diri. Berdasarkan kecurigaan Jae-bum, Nyonya Jo melihat laporan DNA. Ia sangat terkejut ketika melihat hasilnya. Nyonya Minju menyimpulkan jika pria yang dihabisi oleh ayah kandung Jung-ho adalah Gil-han. Jung-ho yang sudah pulang ke rumah merasa ada seseorang yang lebih dulu masuk ke rumahnya. Ia pun melihat meja dan terdapat makanan dan minuman yang baru saja diseduh. Ia yakin jika sang guru masih berada di sekitaran rumahnya. Jung-ho lalu berteriak memanggil guru Jae-bum dan berharap bisa bertemu karena masih banyak pertanyaan yang harus ia lontarkan. 야 영감탱이야, 아직 여기 있는 거 알거든? 나와, 안 나와? Sementara itu, Moon-ho yang sudah tiba di apartemen menemukan pesan yang ditinggalkan oleh Yong-shin. Moon-ho lalu menelpon detektif Yeon berniat menyerahkan rekaman yang diambil dari berangkas milik Tuan Hwang. Detektif Yeon yang awalnya menolak mendadak berubah pikiran setelah mengetahui bahwa video rekaman itu berhasil didapatkan oleh Hiller. Moon-ho mengetahui detektif Yeon sudah bertahun-tahun ingin menangkap Hiller. Moon-ho rupanya berharap detektif Yeon berbagi hasil investigasi sekaligus memintanya untuk mengawasi Yong-shin dari incaran Tuan Hwang. 황제국 소유의 소속사 여배우들이 여러 남성을 접대하는데. Akhirnya penyelidikan detektif Yeon sampai pada Tuan Hwang. Namun saat ia memutar rekaman di ponsel pria itu, ia berusaha menunjukkan ekspresi yang terkejut dan tak peduli. Detektif meminta direktur untuk diinterogasi lebih lanjut di kantor polisi terkait video skandal asusila para pejabat. Yong-shin segera berangkat bekerja dan menemui Moon-ho di lobi kantor. Ia meminta maaf karena telah pergi dari rumah tanpa menunggunya pulang. Moon-ho lalu memberikan ponsel baru pada Yong-shin menggunakan dana kantor karena handphone lama Yong-shin hilang saat kejadian tempo hari. Saat itu, Moon-ho mengutarakan kekhawatirannya pada Yong-shin yang selalu dalam bahaya jika berada di dekatnya. Moon-ho lalu memberikan dua pilihan pada Yong-shin, mengirimnya ke negara Eropa atau menjadi seorang reporter terkenal. Menurut Moon-ho, jika Yong-shin menjadi reporter terkenal, maka siapapun yang mengintai atau mengejarnya akan diketahui oleh publik. Di hari itu, politikus melakukan konferensi pers terkait dengan pemilihan wali kota. Moon-ho memberikan arahan pada anggota tim lainnya di Samdae News untuk mempersiapkan diri dalam siaran berita perdana mereka di internet. Selain akan melaporkan berita secara umum, namun mereka juga menyiarkan hal-hal yang sedikit luar biasa yang tentunya membuat kepala Jang khawatir. 장사를 하려고요. 장사요. Jung-ho yang baru saja tiba diajak Yong-shin untuk pergi ke tempat konferensi. Setibanya di sana, tim Samdae tak diizinkan masuk ke ruangan karena pembatasan undangan. Bongsu yang tiba terlebih dulu di sana menghubungi Moon-ho perihal tersebut. Moon-ho memberi ide agar bisa masuk ke ruang konferensi dengan menyamar. Ia memerintahkan Yong-shin dan Jung-ho pergi ke butik sekaligus salon untuk merubah penampilan layaknya sosialita. Di gedung tempat berlangsungnya acara konferensi, Bongsu menyamar sebagai pelayan, sementara Jung-ho dan Yong-shin tiba dengan penampilan yang mencolok sebagai pasangan yang serasi. Keduanya mengaku sebagai tamu perayaan acara pertunangan yang berlangsung di ruangan sebelah.
Sempat para petugas meragukan ucapan Jung-ho karena keduanya tidak membawa undangan. Jung-ho berpura-pura menelpon pemilik gedung hingga para petugas akhirnya mengizinkan keduanya masuk karena mengira mereka tamu VIP. Bersama dengan Bong-su, mereka bertiga segera memasuki toilet untuk mempersiapkan kamera dan berganti pakaian layaknya reporter yang lain. Sementara itu di lain tempat, Moon-ho menghubungi mereka dari meja siaran Samday News. Ia mengingatkan Yong-shin agar yang harus ia lakukan hanyalah mengajukan pertanyaan terkait Yeon-hee karena Moon-ho telah bersiap untuk mengambil alih siaran. Yong-shin dan kedua rekannya mengedap-ngedap masuk ke ruangan di saat Tuan Kim Ui-chan mulai memberikan kesempatan bagi para reporter untuk bertanya. Dengan mengumpulkan keberanian, Yong-shin melangkah maju dan berjalan ke tengah. Ia mencecar politikus Kim Ui-chan dengan pertanyaan dan Yong-shin membongkar seluruh kegiatan buruk Tuan Huang yang menyediakan wanita penghibur untuk Ui-chan. Yang mana hal itu dilakukan demi kelancaran izin konstruksi, yang salah satunya adalah Yeon-hee. Sementara Yong-shin melancarkan aksinya, Moon-ho menelpon Min-jae untuk mengalihkan perhatiannya karena saat itu Min-jae sedang mengawasi siaran ABS News di luar gedung. Setelahnya, Min-jae sadar bahwa ia telah melewatkan satu hal dan segera berlari memasuki mobil van dengan wajahnya yang sangat panik. Moon-ho lalu menjelaskan tentang rekaman video di sebuah klub malam yang didapatkan dari seorang informan. 확인을 하고자 했지만요. 방금 보신 것처럼 답을 듣지 못했습니다. Siaran tersebut disusul dengan wawancara eksklusif antara Yong-shin dan Yeon-hee. Di penghujung acara, Moon-ho menyatakan jika ia tak mungkin menyiarkan berita yang direkayasa. Sementara itu di rumah tetua, Moon-sik menemaninya untuk menonton politikus Kim Ui-chan menaiki podium dan mulai berpidato. Tetua terlihat tenang walaupun sebenarnya ia geram saat melihat kejadian di konferensi pers. Moon-sik berjanji akan menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh Moon-ho. 일단 비상망을 가동시켜서 신문이나 방송, 보도 등을 자제시켜야 할 것 같습니다. Setelah siaran usai, Jung-ho dan Yong-shin mulai memasukkan peralatan ke dalam mobil. Ia pun memperhatikan beberapa polisi yang tak berseragam yang sedang mengawasi mereka. Para polisi terus mengikuti mobil Jung-ho di saat mereka akan pulang. Jung-ho lalu mengambil kesempatan untuk meloloskan diri dari sebuah truk besar yang ada di depannya. Jun-ho lalu menyuruh temannya untuk membelokkan mobil di persimpangan jalan yang membuat polisi kehilangan jejak. Untuk memastikan jika polisi benar-benar pergi, Jung-ho menepikan mobil dan menarik tubuh Yong-shin keluar. Ia menyuruh Bong-su untuk melanjutkan perjalanan seorang diri. Jung-ho lalu mengajak Yong-shin pergi ke suatu tempat dan merayakan keberhasilannya. Yong-shin mengepalkan tangan saat akan memasuki lift, dan perlahan Jung-ho mendekati gadis itu. Ia membungkuk dan ingin mencium keningnya. Sementara itu di atap bangunan, Jung-ho telah menyiapkan tempat yang nyaman dan hangat. Di malam itu, ia ingin mengutarakan perasaannya terhadap Yong-shin. Meskipun Yong-shin sendiri mengatakan jika belum ada ruang di hatinya untuk Jung-ho. 여기 자리가 없어. 지금은 그래. Ketika Jung-ho tiba di rumah, guru Jae-bum sudah menunggunya dengan senyum yang tersungging di wajahnya. Jung-ho menatapnya dengan rasa tak percaya, sama seperti saat mereka pertama kali bertemu. Ia teringat masa lalu, di saat Jae-bum adalah satu-satunya orang yang merawatnya setelah sang nenek meninggal. Jae-bum memang menggunakan trik yang cenderung keras dalam mendidik Jung-ho, karena tentunya agar ia bisa bertahan hidup di tengah kehancuran keluarganya. Keduanya memilih menetap di bangunan kosong yang saat ini ditempati Jung-ho, dengan sedikit polesan agar bangunan itu terlihat nyaman untuk ditinggali. Singkat cerita, Jae-bum berhasil melatih Jung-ho dengan terampil dalam ilmu bela diri. Hingga beberapa tahun kemudian, Jae-bum terpaksa meninggalkan Jung-ho dan memberikan nomor telepon Nyonya Minju sebagai ladang ia mencari penghasilan. 1년 내내 비키니를 볼 수 있는 파라다이스. Kembali ke masa kini, melihat gurunya muncul di hadapannya, sempat Jung-ho merasa kecewa karena dulu Jae-bum meninggalkannya begitu saja. Jae-bum lalu mengeluarkan sebuah foto yang ia yakini membuat rasa penasaran Jung-ho kian memuncak. Jae-bum tak menyangka jika Jung-ho sudah mengetahui penyebab kematian ayahnya yang ternyata akibat pundir. Sebenarnya, Jung-ho sudah mengetahui fakta itu selama bertahun-tahun, namun ia tak berani menanyakan langsung kepada sang ibu karena khawatir membuatnya bersedih. Namun yang paling membuat Jung-ho terpuruk adalah ketika Jae-bum berkata jika Jun-suk pundir karena merasa bersalah setelah menghabisi seseorang demi mendapatkan uang. Bertahun-tahun Jae-bum mencari kebenaran tentang kejadian yang sebenarnya, namun pada akhirnya ia menyerah.
Jae pun meminta Jung Ho untuk mencari kebenaran tentang kematian ayahnya karena ia yakin Jun Suk tak mungkin melakukan hal sekeji itu. 네 아버지 준석이 그놈 그때 기자였어. Satu-satunya orang yang bisa dimintai petunjuk adalah pria yang mengambil foto mereka berlima, yang tak lain adalah Moon Ho yang saat itu masih kecil. Di malam itu juga, Jun Ho menggeledah apartemen Moon Ho dan menemukan koper yang disembunyikan di dalam berangkasnya. Di dalam koper tersebut terlihat begitu banyak kaset rekaman dan juga buket bertuliskan Healer, tertanggal Mei tahun 81. Sementara itu di kantor polisi, Detektif Yon menyuruh anak buahnya untuk memeriksa latar belakang semua karyawan Samday News. Mereka nyaris saja menemukan identitas Park Bong-soo yang sebenarnya. Perhatian detektif saat itu teralihkan karena ia mendapat kabar tewasnya Tuan Huang akibat bundir. Diketahui Tuan Huang meninggalkan sebuah pesan tentang pengakuan kejahatannya selama ini, termasuk menghabisi Sung Chul. Detektif Yon merasa kasus ini sangat janggal karena semuanya begitu terorganisir dengan baik dengan bukti-bukti yang sengaja dikumpulkan. 그리고 친절하게도 그간의 잘못에 대해서 쭉 써놨어요. Di lain tempat, Moon Ho yang baru saja lembur bersiap untuk pulang, tak sengaja ia menjatuhkan sebuah tas yang berisi pakaian ganti Jong Ho. Betapa terkejutnya Moon Ho saat ia menemukan handphone Yong Sin yang hilang di saku pakaian Jong Ho. Ia pun mulai berpikir apakah Jong Ho adalah healer yang tempo hari menyelamatkan keponakannya dari insiden lift rusak. Malam itu Moon Ho mendapat telepon dari Jung Ho sebagai healer. Dengan suara yang sedikit disamarkan, Jung Ho bertanya perihal foto ayahnya dan keempat temannya yang juga dimiliki oleh Moon Ho. Moon Ho bersedia menjelaskan detail tentang kejadian di tahun 92 berikut foto mereka, asalkan healer menunjukkan wajahnya yang asli. Saat itu, Jung Ho tak bisa mengelak karena Moon Ho juga menemukan bukti jika healer adalah Park Bong-soo yang selama ini bekerja sebagai asisten Yong Sin. Dari perbincangan tersebut, Moon Ho pun akhirnya menyadari jika Jun Ho adalah putra dari Jun Suk karena ia begitu antusias saat menanyakan perihal masa lalu Jun Suk. Terlebih keduanya terlihat sangat mirip. 거기 맨 왼쪽 붉은 옷. Moon Ho teringat peristiwa saat ia masih kecil yang mana ia selalu menjaga Jung Ho dan Ji An ketika para orang tua mengadakan pertemuan. Karena Jung Ho terus bertanya siapakah pria yang dihabisi oleh ayahnya, Moon Ho akhirnya berkata jika Jun Suk diduga menghabisi temannya sendiri yang tak lain adalah Gil-han. Namun saat itu Jun Suk hanya dijadikan tersangka karena kasusnya masih mengambang. Sayangnya Jun Suk tewas bundir sebelum sempat membersihkan namanya. 92년에 죽었어. Sepulang dari rumah Moon Ho, Jun Ho memberitahu Nyonya Minju jika Moon Ho mengajaknya bekerja sama untuk membersihkan nama baik sang ayah. Namun dengan satu syarat, Jung Ho harus tetap bekerja di Samday News dengan identitasnya sebagai Park Bong-soo. Nyonya Minju sebenarnya kurang setuju karena sedari awal ia tak begitu menyukai Moon Ho karena sepertinya pria itu menyembunyikan banyak kebohongan. Keputusan Jung Ho yang hendak menunjukkan wajah aslinya juga dianggap sebagai bentuk kecerobohan. Jung Ho berjanji pada dirinya sendiri jika ia akan berhenti menjadi healer apabila sudah membersihkan nama sang ayah. Ia juga akan memberitahu rahasianya selama ini pada Yong Sin. Meskipun Yong Sin pastinya akan kecewa karena selama ini ia telah berbohong. 내 뒤를 조금만 더 봐주라. Keesokan harinya, Yong Sin baru mendapat kabar kematian Tuan Huang. Kekacauan rupanya juga terjadi di Samday News karena sejak semalam situs mereka tak bisa diakses. Moon Ho lalu membagi tugas untuk meliput berita itu. Yong Sin sedikit kecewa lantaran Jung Ho terlihat menjaga jarak dengannya dan semakin akrab dengan Moon Ho. Ternyata Moon Ho mengajak Jung Ho ke sebuah tempat, yakni tempat rongsokan mobil, yang mana itu adalah markas berkumpulnya Myung Hee dan teman-temannya dulu saat melakukan siaran radio ilegal. Masih teringat jelas diingatan Moon Ho ketika mereka berkumpul dan bersenda gurau satu sama lain. Namun di tahun 91 terjadi sebuah tragedi yang mana Gil-han meninggal dalam kecelakaan mobil. Tak disangka Jun Suk dituduh sebagai penyebab kematiannya, sementara Moon Sik yang mengemudikan mobil justru dijadikan saksi. Tak banyak informasi yang Moon Ho dapatkan dari peristiwa tersebut, apalagi setelah menghilangnya hasil otopsi Gil-han. Ia hanya bisa memberikan sebuah amplop berisi file yang mungkin bisa membantu Jung Ho untuk mengungkap kejadian yang sebenarnya. Moon Ho juga meminta maaf karena sebelumnya ia memberitahu detektif Yon agar mengawasi orang yang ada di dekat Yong Sin.
Besar kemungkinan identitas Park Bong-soo juga akan diselidiki. 나도 널 믿지 못했어. Sementara itu di kantor polisi, detektif Cha menemukan jenis obat yang digunakan Tuan Huang untuk bundir, yang ternyata sama persis dengan obat yang menyebabkan Sung Chul tewas. Kasus Sung Chul akhirnya ditutup karena pelaku yang menghabisinya sudah tiada. Namun bagi detektif Yon, semua ini adalah perbuatan Healer yang sedang membodohinya. Setelah tewasnya Tuan Huang, Yeon-hee kini tinggal di sebuah kota untuk mencari tempat yang lebih aman. Ia khawatir akan respon Tuan Ui-chan selanjutnya. 일단 연희 씨 아무 걱정하지 말고 속초에 가 있어요. Di pagi itu, detektif mendatangi kafe milik Tuan Chisu untuk menginterogasi Yong-shin mengenai Healer, karena detektif yakin Sung Chul dan Tuan Huang tewas di tangannya. Saat itu Yong-shin berkata jika Healer tak akan mengambil pekerjaan untuk menghabisi seseorang. Berpindah di markas Nyonya Minju, ia memberitahu Jung-ho jika Yong-shin baru-baru ini mengirim email pada Healer yang mengajaknya berkencan. Nyonya Minjo mengingatkan Jung-ho agar tetap menjaga rahasia di depan Yong-shin demi melindunginya. Ia lalu mengatur kencan buta Yong-shin dan Jung-ho di sebuah bioskop. Meskipun saat itu, Jung-ho sangat ingin memperlihatkan wajahnya kepada Yong-shin. 말 한마디 안 해도 된대. 지가 집으로 그러잖아. Melihat Moon-sik ada di kantornya, tentu saja menyulut emosi Moon-ho. Karena tanpa rasa bersalah, Moon-sik menemui Yong-shin alias Ji-an. Moon-sik berdalih jika ia hanya ingin membawa Yong-shin pergi ke tempat yang aman untuk melindunginya. Karena tetua menganggap Yong-shin sebagai penghalang dirinya untuk masuk menjadi calon wali kota. Sampai kapanpun, Moon-ho tak akan menyerahkan Yong-shin kepada Moon-sik. Apalagi saat itu, Moon-sik berkata jika ia sudah menemukan keberadaan Jung-ho. 그 애가 위험해 문호야. 그래서 Setibanya di rumah, Moon-sik memerintahkan sekretaris Oh untuk menjemput Jung-ho di kantor kejaksaan. Di dalam mobil Moon-sik, Jung-ho sempat meletakkan alat pelacak agar ia bisa mengawasi gerak-gerik pria itu. Dengan gayanya yang culun, Jung-ho berkata bahwa ia baru saja kembali dari Rusia dan berniat mencari tahu kebenaran kematian ayahnya. Hati Myung-hee kian teriris melihat putra sahabatnya yang kini tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Di depan Jong-ho ia mengungkapkan kesedihannya karena teman semasa kecil Jong-ho yang tak lain adalah Ji-an justru sudah berpulang. 아주 작았는데 이렇게 컸어. Saat Jung-ho bertanya lebih jauh tentang Ji-an, Myung-hee justru mengalami kejang yang membuat Moon-sik harus memberikan obat. Setelah mengkaitkan beberapa peristiwa dan tugasnya sebagai healer, barulah Jung-ho menyadari jika Yong-shin adalah Ji-an. Karena dulu Moon-ho ingin mengecek DNA-nya, ditambah lagi Moon-ho pernah keceplosan memanggil nama asli Yong-shin. Jung-ho sendiri kini harus lebih menjaga Yong-shin karena sekretaris Oh adalah dalang di balik kecelakaan lift yang dialami gadis itu. 사고가 나던 날 그 시간에 그 건물 근처에 있었네. Di malam itu juga, Jung-ho mendatangi Moon-ho di apartemennya. Ia sangat emosi mengingat banyak kebohongan yang Moon-ho ucapkan. Bahkan Moon-ho tega menyembunyikan Yong-shin dari ibu kandungnya sendiri. Moon-ho beralasan ia terpaksa melakukan hal tersebut agar Myung-hee tetap hidup. Ia juga berjanji akan memberitahu semuanya di waktu yang tepat. 그 애를 지켜야 했으니까. Setelah mengetahui Yong-shin adalah teman semasa kecilnya, Jung-ho menemui Yong-shin di kafe dan memeluknya dengan erat. Entah karena rasa bersalah atas perbuatan orang tuanya atau karena keduanya memiliki nasib yang hampir serupa. Yang tak lain adalah menjadi korban perpisahan orang tua. Saat itu, Jung-ho memohon agar Yong-shin mengizinkannya menginap semalam di kafe karena apartemennya sedikit bermasalah. Yong-shin lalu mengizinkannya menginap setelah menelpon Tuan Chisu. Ia juga meminjamkan pakaian ganti untuk Jung-ho gunakan. Tak sengaja, tangan keduanya bersentuhan ketika mengambil pakaian yang terjatuh. Yong-shin merasa jika tangan Bong-soo sama hangatnya dengan tangan healer. Di malam itu, Jung-ho menyantap makanan yang dibuat Yong-shin. Pada akhirnya, Jung-ho mengetahui alasan Nyonya Minju dan Guru Jae-bum yang berusaha memisahkannya dengan Yong-shin. Yang tak lain adalah demi melindungi peristiwa di masa lalu. Namun Jung-ho justru berniat menyelidiki kasus ayahnya, dimulai dengan mencari tahu rekam medis Myung-hee. Ia pun merasa mantap menyukai Yong-shin sehingga tak mungkin bisa menjauh dari kehidupannya. 내가 상처받아도 어쩔 수 없다. 그 애는 몰라도 괜찮다.
Sementara itu, Moon-ho bergegas menjenguk Myung-hye yang masih terbaring lemah setelah mendapatkan pemeriksaan dokter. Moon-sik berkata jika Myung-hye mengalami drop setelah kedatangan Jung-ho yang membahas mengenai Ji-an. Sepertinya Moon-ho benar-benar sudah muak dengan perbuatan Moon-sik yang menyebabkan keadaan Myung-hye kian menyedihkan. Keesokan harinya, di Someday News, mereka sedang melihat siaran televisi yang memberitakan jika Tuan Kim sedang diselidiki di kantor kejaksaan karena ia berbuat asusila. Moon-ho memberikan sedikit bocoran jika Moon-sik digadang-gadang menjadi calon wali kota pengganti, sehingga mereka harus melakukan penyelidikan dimulai dari sumber kekayaan Moon-sik. Someday juga harus menunjukkan kepada publik apakah Moon-sik benar-benar layak menjadi pimpinan Seoul. Hal itu membuat kepala Jang merasa tertantang karena Moon-ho justru bersikap netral jika terbukti Moon-sik melakukan banyak kecurangan. 아마 며칠 내로 김문식에 대한 뉴스들이 올라오기 시작할 겁니다. Siang itu, Moon-sik berniat menjebak Jung-ho untuk mengungkap apakah ia adalah Healer. Sekretaris Oh sengaja mengirim email pada Healer dan meminta jasanya untuk mencari keberadaan seorang wanita yang tak lain adalah ibu kandung Jung-ho. Di waktu yang bersamaan, ibu Jung-ho mendapat pesan palsu dari putranya yang mengajaknya makan siang di sebuah kafe. Mengetahui ibunya dalam bahaya, Jung-ho tak pikir panjang dan segera menjemputnya. Namun sayang, ibu Jung-ho justru lebih dulu ditemui oleh sekretaris Oh. Jung-ho yang sedang bersama Yong-sin segera masuk ke kafe tempat ibunya berada. Namun kedatangannya sudah terlambat karena ibunya sudah menghilang. Sialnya, saat Jung-ho meminta bantuan Nyonya Minju untuk mengawasi CCTV, sistem komputer mengalami human error. Dan terpaksa ia harus mematikan mesin untuk beberapa menit. Jung-ho sangat terkejut karena agen bodyguard yang datang ke tempat itu justru lebih banyak dari yang ia bayangkan. Anak buah Sang-soo sempat menembakkan obat bius pada kaki Jung-ho yang membuatnya tak fokus ketika berkelahi. Jung-ho juga mengalami luka yang cukup serius di bagian lengan. Beberapa saat kemudian, saat berada di tempat yang tersembunyi, obat bius yang masuk ke tubuh Jung-ho benar-benar menyebar. Sehingga tak lama kemudian, Jung-ho pingsan. Nyonya Minju dibuat panik karena Jung-ho tiba-tiba tak ada kabar dengan tanda-tanda vitalnya yang terus melemah. Tak ada pilihan lain, Nyonya Minju bergegas ke TKP untuk mencari keberadaan Bongsu yang saat ini dalam bahaya. Setelah Nyonya Minju memberikan petunjuk di manakah kemungkinan Bongsu berada, Yong-sin mencari ke semua sudut gedung. Ia akhirnya menemukan keberadaan Bongsu di rooftop dalam keadaan terluka dan segera membawanya ke rumah sakit. Sementara itu, Guru Jae-bum menyamar sebagai healer untuk mengecoh anak buah Sang-soo. Mereka lalu membawa Jae-bum ke markasnya. Yong-sin sendiri dibuat penasaran mengapa Bongsu bisa terluka. Ia lalu mengecek mobilnya dan sangat terkejut saat mengetahui jika Bongsu adalah healer, karena semua bukti mengarah kepadanya. Namun saat itu, Yong-sin belum mau mengkonfirmasi hal tersebut, khawatir Bongsu akan menjauh dari kehidupannya. Selain Yong-sin, di rumah sakit juga ada Dayong yang membawakan Jong-hu pakaian hangat. Ia juga bertugas untuk mengantarkannya pulang. 얘는 그냥 내가 아는 동생. Di rumahnya, Yong-sin menangis karena ia merasa dibohongi oleh orang yang ia sukai. Tuan Chisu menduga jika pria yang dimaksud Yong-sin adalah Bongsu, karena sedari awal ia sudah curiga. Moon-sik akhirnya menemui pria yang mengaku sebagai healer di markas SS Guard. Ia tak menyangka dan justru dipertemukan dengan teman lamanya. Moon-sik sedikit kesal karena Jae-bum memberikan peringatan padanya agar tidak menyakiti anak dari kedua sahabatnya itu, yang tak lain adalah Jong-hu dan Ji-an, karena sampai kapanpun ia akan melindungi keduanya dari kepicikan Moon-sik. 계속 거래해볼 생각 없냐? Sedikit ia mengingatkan Moon-sik atas perbuatannya di masa lalu yang juga telah memperdaya Myung-hye setelah suami dan putrinya meninggal. Kecurigaan Jae-bum mengarah pada keberhasilan Moon-sik dalam waktu singkat. Namun saat itu, Moon-sik justru menganggap jika Jae-bum sebagai kotoran yang harus disingkirkan agar tak mengganggu kedamaian hidupnya. 우리가 지켜온 이 세상의 평화. Beberapa saat kemudian, detektif membawa polisi untuk membebaskan Jae-bum setelah ia mendapatkan laporan dari seorang wanita yang tak lain adalah Nyonya Minju. Jae-bum akhirnya dimintai keterangan lebih lanjut di kantor polisi. Keesokan harinya, Myung-hye mulai enggan minum obat pemberian Moon-sik yang membuatnya selalu tertidur pulas. Ia sedikit curiga dengan biaya pengobatan dan operasi yang sangat mahal yang dulu ditanggung oleh Moon-sik.
Padahal saat itu, Moon-sik belum memiliki pekerjaan yang tetap. Moon-sik mulai berpikir untuk menyingkirkan orang dari masa lalu yang bisa membongkar perbuatannya, yang tak lain adalah Jae-bum. Di sisi lain, Samdae News mewawancarai Moon-ho untuk meminta pendapatnya tentang pencalonan Moon-sik sebagai wali kota. Sebagai kerabat dekat Moon-sik, Moon-ho berkata jika perusahaan Jeil News sebenarnya sudah akan bangkrut, namun Moon-sik bisa bangkit setelah ia bekerja sama dengan pihak investor. 신문사 사람보다는 다른 쪽 사람들이 더 많았어요. Kembali ke kantor polisi, Jae-bum memberikan pengakuan jika dirinya adalah benar healer yang kerap menerima pekerjaan gelap, namun tak pernah sekalipun ia menerima job untuk menghabisi nyawa seseorang. Secara tak sadar, saat itu Jae-bum mengkonsumsi sarapan yang sudah dicampur dengan racun karena terlihat ada salah satu detektif yang menerima perintah dari sekretaris Oh. Dalam hitungan menit, Jae-bum akhirnya tewas. Jung-ho tak kuasa menahan air mata saat melihat kematian sang guru. Saat itu juga ingin rasanya Jun-ho membawa jasad Jae-bum, namun Dae-yong dan beberapa pria melarangnya karena ia khawatir detektif Yeon akan curiga. Nyonya Min-ju juga sangat terpuruk mengetahui kabar duka tersebut. Ia lalu menghubungi Moon-ho jika jasad Jae-bum berada di rumah sakit karena akan diotopsi. Di ruang jenazah, Jung-ho akhirnya bisa melihat wajah gurunya untuk terakhir kali. 아니지? Beberapa saat kemudian, Moon-ho yang mengaku sebagai kerabat dekat Jae-bum datang bersama seorang detektif. Di depan tubuh Jae-bum yang terbujur kaku, Moon-ho berjanji akan melanjutkan perjuangan Jae-bum untuk mencari kebenaran atas kematian dua orang sahabatnya. Moon-ho menghadang Jung-ho yang saat itu akan membalas dendam pada Moon-sik. Jae-bum memang sangat berarti dalam kehidupan Jung-ho karena sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Moon-ho tak akan membiarkan Jung-ho mengotori tangannya dengan menghabisi Moon-sik karena ia akan mencari cara lain untuk membalas dendam. 그런 놈들 때문에 살인범이 되겠다고? 네가 왜? Moon-sik saat ini justru sedang melayani wawancara tim media tentang kehidupan rumah tangga dan persiapan pencalonannya. Sebenarnya selama ini, Myung-hae tak pernah sekalipun merasa bahagia saat hidup bersama Moon-sik. Hatinya terasa hampa, namun ia harus menutupi semua itu di depan orang lain. Untuk mencuri data kepolisian tentang pengakuan Jae-bum sebagai healer, Nyonya Min-ju mengeluarkan trik terbaiknya sebagai hacker yang sudah lama tak ia gunakan. Kekacauan sistem komputer di kantor polisi membuat detektif Yeon yakin jika yang menghack adalah Nyonya Min-ju, seniornya dulu yang pernah mengundurkan diri. Ternyata wanita itu pernah kecewa dengan keputusan pimpinan. Mengingat saat itu, pimpinan tak pernah mengapresiasi pengorbanan Nyonya Min-ju dalam bekerja sebagai seorang detektif. 네가 엄마야? Di akhir video, rupanya Jae-bum menitip pesan pada Jung-ho agar ia bisa hidup bahagia bersama gadis yang ia cintai. Ia berharap Jung-ho bisa melupakan rencana membalas dendam. Tak diduga, Jung-ho justru merasa putus asa. Ia mencabut semua alat komunikasinya dengan Nyonya Min-ju, bahkan mematikan handphone selama 1 minggu. Menghilangnya Jung-ho tentu saja membuat semua orang panik. Tak hanya Nyonya Min-ju dan Dae-yong, teman-teman di Samdae News juga menanyai orang sekitar tempat tinggalnya. Namun mereka tak menemukan jejaknya karena Jung-ho menggunakan alamat palsu. 내가 여기서 부동산 한 지가 20년이 넘는데. Bertahun-tahun menuruti semua perintah Moon-sik, namun kali ini Myung-hae harus mencari tahu apa saja yang dikerjakan suaminya di ruang kerja. Myung-hae saat itu mendapat telepon dari Yong-sin yang ingin mewawancarai dirinya. Tanpa Myung-hae sadari, ia sedang berbicara dengan putri kandungnya sendiri. Khawatir dengan kondisi Jung-ho, Nyonya Min-ju nekat mendatangi kafe Yong-sin untuk memberinya petunjuk. Melihat rasa cinta Yong-sin yang begitu besar pada Jung-ho, ia akhirnya memberikan denah sebuah gedung yang diyakini adalah tempat tinggal Jung-ho selama ini. 그 근처 슈퍼마켓, 배달 음식점 다 뒤져봤는데 Singkat cerita, Yong-sin tiba di gedung kosong yang dimaksud. Ia lalu menaiki lift tua dan menemukan sebuah ruangan klinik yang tidak terpakai. Dengan skillnya yang ia pelajari dari teman-teman mantan napi, Yong-sin berhasil membuka sebuah ruangan yang diyakini disitulah Jung-ho berada. Betapa terkejutnya Yong-sin saat melihat Jung-ho dalam keadaan lemas akibat dehidrasi dan tak mau makan. Melihat Yong-sin ada di hadapannya, bagaikan mimpi bagi Jung-ho. Kehadiran Yong-sin membawa semangat baru bagi pria itu untuk melanjutkan hidup, karena masih ada seorang gadis yang harus ia lindungi.
Malam itu, Yong-sin menginap bersama Jung-ho. Ia memasak untuknya dan merawatnya hingga keadaan Jung-ho berangsur membaik. Jung-ho kembali menyalakan sistem komunikasi dengan Nyonya Minju. Ia memulai hari itu dengan menemui Moon-ho dan membahas rencana selanjutnya karena Jung-ho sudah melewati masa berkabung. Jung-ho berkata jika Yong-sin sebenarnya sudah curiga mengenai identitasnya sebagai healer. Namun gadis itu tak pernah sekalipun bertanya mengenai alasan Jung-ho berbohong tentang luka yang ada di lengannya. Yang ingin Jung-ho lakukan saat ini adalah membalas dendam atas kematian Jae-bum dan membersihkan nama baik sang ayah. Moon-ho lalu memberikan sedikit informasi mengenai Moon-sik yang ternyata ia disupport oleh seorang ketua dan seorang sekretaris bernama Oh, yang mana sekretaris Oh selalu melakukan pekerjaan kotor Moon-sik agar citranya tetap terjaga. 그래도 나도 위험해지지 않을 때 Siang itu tanpa rasa berdosa, Moon-sik datang ke acara kremasi Jae-bum. Ia berniat mengambil abu jenazahnya dan hal itu tentu saja tak akan dibiarkan oleh Jung-ho. Jung-ho lebih dulu mengambil abu tersebut di waktu yang bersamaan. Sebagai penghormatan terakhir, Jung-ho ingin menyebarkan abu itu di tempat yang menjadi impian sang guru. Setelah mengumpulkan banyak keberanian, pada akhirnya Jung-ho memberitahu Yong-sin mengenai identitas yang sebenarnya. Keduanya lalu mendatangi kantor polisi karena Yong-sin harus menghadiri panggilan detektif untuk menginterogasinya terkait healer. Berkat bantuan Yong-sin, Jung-ho akhirnya bisa kembali membuka kode yang memudahkan Nyonya Minju melakukan hacker karena pada jam tersebut komputer di kepolisian akan melakukan penyetingan ulang. Sementara Moon-sik akhirnya menyadari jika Jung-ho tak bisa dianggap sebelah mata karena ia bisa memanipulasi data kedatangannya dari Rusia. Padahal Jung-ho sudah beberapa pekan bekerja di Samdae News. Sekretaris Oh juga menemukan rekaman Myung-hee yang selalu mendapat telepon dari Yong-sin. Sepertinya kali ini Yong-sin adalah ancaman bagi Moon-sik sehingga ia harus segera menyingkirkannya. 박봉수란 가명으로 썸데이에 입사했습니다. Seorang detektif yang bekerja sama dengan sekretaris Oh hampir saja meracuni Yong-sin dengan sebotol minuman. Di waktu yang bersamaan, Jung-ho bisa menemukan bukti kejahatan detektif tersebut yang ternyata kerap menerima sejumlah uang dari sekretaris Oh dengan rekening yang berbeda. Menyadari ada seseorang yang mengancamnya, detektif Park langsung pulang untuk mengecek barang-barang rahasianya. Dengan mudahnya, Jung-ho bisa melumpuhkan detektif tersebut saat ia berniat mengemasi barang-barangnya untuk kabur ke luar negeri. Moon-ho akhirnya memberikan informasi tersebut pada detektif Yeon. Jika anak buahnya ada yang berkhianat, tak membuang banyak waktu, ia dan beberapa tim segera menuju ke apartemen detektif Park dan menemukan anak buahnya dalam keadaan terikat. Kejadian memalukan itu pun langsung diliput oleh Samdae News karena Moon-ho sebelumnya mengajukan syarat tersebut. Reputasi kepolisian sempat tercoreng karena ada seorang tahanan yang tewas di kantor polisi. Bahkan ia dihabisi oleh anak buah detektif Yeon. Rupanya karena sangat panik, detektif itu sempat menghubungi sekretaris Oh dari nomor apartemennya. Yang semua itu ternyata sudah direkam oleh Jung-ho. Sekretaris Oh akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. 김 후보님의 오태영 비서가 경찰서에 Tak lama setelah detektif Park ditahan, Moon-sik menganggap jika kali ini Moon-ho menabuh genderang perang dengannya. Terlebih saat itu, Myung-hee juga menyaksikan liputan Samdae News jika sahabatnya yang bernama Jae-bum telah tewas dengan cara yang tak wajar. Myung-hee pun semakin curiga jika suaminya terlibat dalam kasus ini. Suatu hari, Yong-sin mendapat telepon dari Myung-hee jika ia setuju untuk diwawancara. Dengan penuh semangat, ia segera berangkat bekerja dan tak diduga Moon-sik sudah menunggunya di depan rumah. Ia berniat menjemput Yong-sin dan saat itu Yong-sin tak menaruh curiga sedikit pun. Ia bersedia ikut bersama Moon-sik. Terlebih yang ia tahu, Moon-sik adalah suami dari Myung-hee. Ternyata saat itu, Moon-sik tak langsung mengantar Yong-sin ke rumahnya, melainkan ke kantor Jail News. Ia ingin menceritakan apa saja kejahatan yang sudah dilakukan healer yang juga menuruni dari perbuatan Jun-suk, yang tak lain menghabisi temannya sendiri yang bernama Gil-han. 이 사람은 얼마 전에 죽었어요. Mengetahui Yong-sin dibawa ke kantor Jail News, Moon-ho langsung menjemputnya. Ia khawatir Moon-sik akan mengatakan hal di luar batas. Moon-sik berdalih jika ia hanya ingin memberikan hidup yang nyaman dan karir yang cemerlang sebagai reporter. Ia juga berniat membantu membersihkan nama Jung-ho sebagai healer, yang mana Moon-sik telah menyediakan seorang pengacara. Ucapan Moon-sik hanya dianggap omong kosong oleh Moon-ho karena suatu saat ia pasti akan menyingkirkan Jung-ho dan Ji-an.
Melihat kedatangan Moon-ho yang menyusulnya ke Jail News membuat Yong-shin kepikiran mengapa seorang yang memiliki jabatan tinggi sangat mengkhawatirkan dirinya yang hanyalah staf biasa. Yong-shin mulai curiga apakah Moon-ho memiliki hubungan keluarga dengannya. Pada akhirnya Moon-ho mengatakan hal yang sejujurnya jika ibu kandung Yong-shin adalah Myung-hae. 네 친엄마가 살아있어. Di kantornya, Moon-ho menceritakan penyakit yang dialami oleh Myung-hae yang seringkali mengalami kejang jika membahas soal putrinya. Alasan Myung-hae tak mencari keberadaan putrinya selama ini karena ia telah menganggap bahwa putrinya sudah meninggal. Moon-ho juga memberikan foto masa kecil Yong-shin bersama Myung-hae dan juga kartu keluarga jika Yong-shin memang benar memiliki nama asli Ji-an. Setibanya di rumah, Yong-shin sangat terkejut mengetahui nama ayahnya sama dengan nama korban yang pernah dihabisi oleh ayah Jung-ho. Saat itu juga, Jung-ho menemui Yong-shin untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi. Ia berjanji akan mencari bukti jika ayahnya tidak bersalah. 화를 내. 내가 미안해. Jung-ho mulai mendatangi mantan penyidik yang dulu menangani kasus ayahnya. Ternyata ada 2 polisi yang dipecat ketika menangani kasus Jun-suk. Namun ketika sudah menemukan mantan penyidik yang dimaksud, anak buah Moon-sik justru menghabisinya. Perkelahian antara Jong-ho dan geng Moon-sik diketahui oleh Nyonya Min-ju. Ia akhirnya memberitahu Moon-ho dan Yong-shin jika Jung-ho dalam bahaya karena ia sudah menemukan saksi kunci penyidik Jun-suk. Melihat pria itu tewas, Jung-ho segera pergi dari TKP dan pulang ke rumah. Ia membersihkan noda di pakaiannya. Jung-ho merasa putus asa karena tak ada lagi saksi yang bisa membantunya untuk membersihkan nama baik sang ayah. Kepada Nyonya Min-ju, Jung-ho berkata jika sebelum pria itu meninggal, ia sempat menyebut sebuah angka, yakni 391, yang kemungkinan angka tersebut berhubungan dengan rekaman pengakuan Jun-suk saat ia diinterogasi. Nyonya Min-ju masih menyelidiki apa makna angka tersebut. 네 아버지 진술 테이프가 진짜로 있는 거는 맞대? Sementara Moon-ho dan Yong-shin dimintai keterangan oleh polisi mengenai kejadian itu. Moon-ho hanya mengaku kebetulan lewat sehingga ia tak mengetahui siapakah pelakunya. Keduanya lalu pulang dan bertemu dengan Tuan Jisoo. Dengan air mata yang menetes di wajahnya, Yong-shin berkata jika ia telah mengetahui nama asli dan orang tua kandungnya. Moon-ho lalu berterima kasih karena Tuan Jisoo sudah menjadi ayah angkat yang sempurna bagi Yong-shin. Kembali ke kantor polisi, Detektif Yeon merasa kecewa karena sekretaris Oh dengan mudahnya melenggang bebas karena ia dijamin oleh seorang petinggi. Terlebih, belum ada bukti yang kuat tentang kejahatannya. Sementara itu, Detektif Park memilih untuk tetap bungkam. Detektif Yeon lalu menghubungi Moon-ho untuk meminta informasi karena ia yakin Moon-ho menyembunyikan sesuatu. 이쯤에서 소개 좀 해주시죠. Tak ingin menahan kerinduan pada sang ibu, di hari itu juga Yong-shin memutuskan untuk menemui Myung-hae sekaligus melakukan wawancara. Pertemuan itu pun membuat Yong-shin terharu karena setelah 20 tahun lamanya ia bisa melihat wajah ibunya. Myung-hae sendiri menceritakan konsekuensi pekerjaannya bersama Gil-han sebagai seorang reporter yang saat itu pernah diburu oleh sekelompok gangster. Malam itu, ia terpaksa meninggalkan putrinya di sebuah tempat pembuangan sampah agar ia tetap hidup. Karena memendam kesedihan dan trauma, Myung-hae kembali mengalami kejang yang membuat Yong-shin yakin jika ia harus tetap menjaga jati dirinya demi kesehatan sang ibu. Saat itu, keberadaannya pun diawasi oleh sekretaris Oh yang langsung menghubungi tetua. Tetua rupanya ingin agar Yong-shin segera disingkirkan karena ia bisa mengganggu konsentrasi Moon-sik dalam pemilihan wali kota. Perbincangan itu pun terpergok oleh Jung-ho. Ia mengancam sekretaris Oh agar tidak berbuat macam-macam atau nyawa menjadi taruhannya. Ia lalu mengambil alih telepon dan menanyakan secara langsung di manakah keberadaan ketua saat ini. 지금 내 눈앞에 있는 오 씨나 김문식 아저씨한테 나쁜 일 시키는 사람. Saat itu, Jung-ho baru menyadari jika angka 391 merujuk pada nomor penyimpanan abu ayahnya. Ia lalu mengatur strategi bersama Moon-ho agar mengungkap siapakah tetua yang juga menginginkan rekaman tersebut. Ditemani oleh Yong-shin, ia mengecoh agen kiriman tetua saat mengambil rekaman itu di rumah abu. Kembali Jung-ho berpura-pura culun dan menyerah di depan para agen agar ia bisa dibawa ke hadapan tetua. Ternyata di waktu yang bersamaan, Moon-ho sedang bersiap melakukan siaran langsung di Samdae News karena rekaman yang asli sudah lebih dulu didapatkan oleh Dae-yong.
Ia membeberkan fakta mengenai kasus kematian seseorang mantan penyidik baru-baru ini yang ternyata adalah saksi kunci peristiwa tewasnya 2 reporter di tahun 92. Rupanya saat itu, kedua penyidik dipecat tanpa alasan yang jelas karena mereka mengungkap adanya kejanggalan dalam kasus tersebut. Berdasarkan pengamatannya, Moon-ho curiga jika dalang di balik semua ini adalah seorang pria yang disebut dengan Tetua. Untuk membuktikan siapakah pria itu, Jung-ho yang sedang ada di kediaman Tetua berhasil menampilkan wajah pria itu secara jelas dengan menggunakan kamera di kacamatanya. Jung-ho beralasan jika ia adalah reporter dari harian Samdae News. Setelah penjaga menyita kacamata, Jung-ho akhirnya membuka kedoknya yang merupakan anak seorang korban kejahatan Ketua puluhan tahun silam. Ketua lantas mengajaknya minum dan membakar sebuah dupa yang seketika membuat Jung-ho hilang kesadaran. Scene lalu diputar peristiwa 22 tahun yang lalu saat tewasnya Kil-han akibat terpergok meliput kasus suap perusahaan konstruksi. Saat diinterogasi, Jun-suk yang menjadi saksi peristiwa itu justru didatangi oleh beberapa orang mencurigakan, yang mana mereka juga merampas bukti-bukti yang ada. Sementara Moon-sik yang saat itu juga ada di TKP justru memberikan keterangan palsu jika Jun-suk lah yang menghabisi Kil-han karena keduanya memperebutkan uang hasil korup. Kembali ke masa kini, Yong-sin yang ada di rumah Tetua sangat khawatir dengan keadaan Jong-ho. Terlebih saat itu, kedua polisi yang dibawanya belum berani melakukan penggerebekan. Beberapa saat kemudian, Jung-ho akhirnya ditemukan oleh Yong-sin dan ia segera membawanya pulang. Di rumahnya, Moon-sik masih tetap berakting di depan Myung-hee. Ia bersikeras tak terlibat dalam kematian teman-temannya karena memang sedari awal Jun-suk lah yang bersalah. 당신한테 말하지 않은 부분 없어. Mengingat hari itu adalah hari ulang tahun Yong-sin, Jung-ho memberikan sebuah kalung yang bisa dijadikan alat pelacak dan sensor jika Yong-sin dalam keadaan bahaya. Jung-ho akhirnya memperkenalkan diri kepada Tuan Chisu jika ia adalah kekasih Yong-sin. Meskipun saat itu Tuan Chisu merasa kesal karena Jong-soo sering membuat putrinya menangis. Di suatu malam, sekretaris Oh terlihat mendatangi apartemen Moon-ho. Ia berniat mencuri barang-barang berharga, yakni kaset rekaman dari tahun 80-an. Rupanya dengan kaset tersebut akan Moon-sik gunakan untuk mempengaruhi netizen. Jika dulunya ia adalah seorang reporter sejati, sehingga Moon-sik akan melindungi media dan hak penyiaran. Ia juga berniat mengabdikan diri untuk Seoul demi kebebasan demokrasi. Mendengar hal itu membuat Moon-ho dan Jung-ho muak karena Moon-sik seolah pria yang paling suci dari dosa. Di lain sisi, anak buah Moon-sik yang bernama Tuan An kini bergabung dengan agen Sang-soo. Rupanya mereka berniat menculik Moon-ho dan membawanya ke suatu tempat. Sayangnya, saat Jung-ho menyadari hal tersebut, ia kehilangan jejak Moon-ho karena penculik mengelabuinya dengan membawa handphone Moon-ho ke arah yang berbeda. Situasi bahaya juga dialami oleh Yong-sin saat ia diikuti oleh sekretaris Oh ketika berada di apartemen Moon-ho. Usut punya usut, anak buah Tuan An menggunakan Moon-ho dan Yong-sin untuk mengancam Jong-ho. Jong-ho dipaksa mengakui jika dirinya lah yang menghabisi saksi mata di sebuah gereja. 뒷마당에서 있었던 박동철 살해 사건. Dengan rekaman bukti tersebut, kini ketua memiliki senjata untuk mencari kelemahan Jung-ho. Ia memberikan tawaran pada Jung-ho untuk bekerja sama. Tak ingin video pengakuannya tersebar luas, mau tak mau Jung-ho menuruti perintah tetua. Ia meminta maaf pada Yong-sin karena untuk sementara waktu tak bisa bertemu dan harus mematikan handphone. Moon-ho yang sebelumnya dibuat pingsan, ternyata dibawa Moon-sik ke sebuah ruang pertemuan bersama pemilik perusahaan siaran terkemuka. Ia akhirnya memberikan pengumuman jika mulai hari ini Moon-ho diangkat menjadi pimpinan Jail News. Saat itu tak banyak kalimat yang Moon-ho ucapkan karena Moon-sik berkata jika tetua akan mengurus Jong-ho dengan baik. Karena tetua tertarik untuk mengajak Jong-ho bergabung dalam bisnisnya. Namun Moon-ho tak akan membiarkan Jung-ho terjebak dalam dunia gelap yang digeluti oleh tetua. Setibanya di rumah, Moon-ho bertanya apakah rencana Moon-sik selanjutnya terhadap Ji-an. Perbincangan tersebut rupanya terdengar oleh Myung-hee. Tak pernah Moon-sik duga, keesokan harinya Myung-hee berpamitan karena ia akan tinggal sementara bersama Moon-ho. Ia rupanya ingin mencari tahu keberadaan putrinya yang masih hidup. Myung-hee berterima kasih karena 20 tahun ini Moon-sik telah merawatnya dengan baik. Meskipun sampai saat ini Myung-hee belum bisa mencintai dan menerima Moon-sik di hatinya karena banyak kebohongan yang pernah Moon-sik lakukan.
당분간 문어집에서 지내려고. Berpindah pada Jung Ho yang seorang diri melawan tetua dan berniat mencari tahu pelaku yang menghabisi Jae-bum. Ia mengikuti Tuan An ke sebuah tempat yang disinyalir adalah tempat persembunyian anak buahnya. Jung Ho mengambil sidik jari keempat pria yang saat itu ada di TKP pembunuhan untuk dicocokkan dengan barang bukti yang ada di kantor polisi. Tempat pertama yang dikunjungi Moon Ho dan Myung Hae adalah kantor berita Samdae News. Myung Hae bersedia dimintai keterangan mengenai siaran radio ilegal dan juga pengalamannya bekerja sebagai reporter di tahun 92 yang kemungkinan bisa mengungkap kasus kematian kedua sahabatnya. Perbuatan Jung Ho yang mengambil sidik jari semua anak buahnya membuat Tuan An geram. Ia langsung melaporkan hal itu pada tetua jika Jung Ho sepertinya sulit dikendalikan. Namun Tuan An sedang berusaha untuk melacak keberadaan seorang peretas yang bekerja sama dengan Jung Ho selama ini. Jung Ho kemudian memberikan sidik jari anak buah Tuan An kepada detektif untuk diselidiki lebih lanjut. Detektif sangat antusias karena bisa berkomunikasi dengan mantan atasannya dulu di cyberkriminal dan membantu banyak tentang penyelidikannya saat ini. Di jadwal siaran Samdae News selanjutnya, Moon Ho mengungkap sebuah perusahaan konstruksi yang pernah diselidiki oleh Myung Hae dan teman-temannya. 부식을 막아야 하는 도료를 반대로 부식을 빨리 되게 만든 겁니다. Singkat cerita, tim Tuan An berhasil menemukan titik Nyonya Mincu berada. Ia membawa anak buah Sangsu yang cukup banyak untuk melakukan penangkapan. Di luar gedung, Jung Ho curiga karena banyaknya agen yang meninggalkan markas secara terburu-buru. Setelah mengecek apa yang terjadi, barulah Jung Ho menyadari jika nyawa Nyonya Mincu dalam bahaya. Ia memberitahu temannya itu agar segera meninggalkan rumah dan mengemasi barang-barangnya. Di waktu yang tepat, Jung Ho berhasil membawa Nyonya Mincu ke tempat yang aman. Setelah 8 tahun bekerja sama, Jung Ho akhirnya bisa melihat wajah asli Nyonya Mincu karena keduanya memang tak pernah bertemu. Tak hanya menggeledah markas Nyonya Mincu, kafe milik Tuan Chisu juga tak luput dari geng suruhan tetua. Beruntungnya, Jung Ho sudah mengantisipasi hal tersebut dan mengamankan kejadian. Untuk pertama kalinya, Tuan Chisu melihat kehebatan Jung Ho dalam melumpuhkan beberapa penjahat sekaligus. Pada akhirnya, Jung Ho terpaksa mengaku identitasnya yang sebenarnya. 사부, 그리고 영신이 아버지께서 Untuk sementara waktu, Jung Ho meminta Tuan Chisu menutup kedai karena Yongsin dalam bahaya. Ia berjanji akan mengawasi tempat tersebut selama 24 jam. Keduanya lalu menceritakan awal mula mengapa harus menyelesaikan misteri kematian orang tua yang ternyata melibatkan seorang penguasa. 어떤 놈들 때문에 죽었습니다. Sengaja Jung Ho memberikan salinan video yang dibawa mendiang Sung Chul dari luar negeri. Ternyata video itu berisi rekaman tetua dengan pebisnis asal Rusia untuk melakukan penelitian ilegal. Usai Jung Ho mengumpulkan sidik jari anak buah Tuan An sepertinya akan sia-sia karena barang bukti yang ada di kantor polisi ternyata sudah dibersihkan sehingga mereka kesulitan untuk mencocokkan sidik jari. Dengan perangkat sederhana di rumah Yongsin, Nyonya Mincu menerima informasi jika video pengakuan Jung Ho sebagai kriminal akan segera disebar. Hal itu membuat Yongsin bersedih, namun ia tak akan meninggalkan Jung Ho. Yongsin justru mengajak Jung Ho untuk melarikan diri ke negara lain. Jung Ho tak ingin lari sebagai pengecut, terlebih membawa kekasihnya sebagai buronan. Ternyata, Jung Ho sudah menyiapkan rencana pengganti untuk menyeret tetua ke dalam penjara. 쉽게 풀린다 했어. 이젠 플랜 B. Di malam itu, rupanya Moon Ho mengajak Myung Hae ke kafe Tuan Chisu. Dari sebuah foto yang terpajang di sana, Myung Hae akhirnya menyadari jika Yongsin adalah benar putri kandungnya. Tuan Chisu dengan senang hati menerima kedatangan Myung Hae sebagai ibu kandung Yongsin. Ia juga memperhatikan foto Yongsin dari masa ke masa, hingga kini ia berusia 28 tahun. Nasib menyedihkan justru dialami oleh Moon Sik setelah kepergian Myung Hae. Ia justru mengalami gangguan kejiwaan dan kerap menghabiskan malam dengan minum sembari berbicara sendiri. Jung Ho menganggap Moon Sik bisa diatasi di kemudian hari, hingga kini ia akan berfokus pada tetua. 이 휴대폰 하나. 아내는? Seorang informan dari Tiongkok dikabarkan akan datang ke Korea untuk membawa bukti sampel penelitian yang selama ini diincar oleh tetua. Informan tersebut hanya ingin menyerahkan bukti itu pada reporter Moon Ho agar ia meliputnya di media massa.
Kesempatan itu pun digunakan Moon-ho untuk melakukan siaran langsung, meskipun ia harus berhadapan dengan anak buah Tuan An. 꼭 이렇게까지 해야겠니? 이게 플랜 B니까. Setelah informan tersebut diwawancarai oleh Yong-shin, Jung-ho merencanakan skenario jika dirinya tewas tertembak dalam sebuah insiden perebutan bukti kejahatan tetua. Rupanya, Nyonya Minju sudah membersihkan nama Jung-ho sebagai buronan kasus pembunuhan karena ia sudah mengganti sketsa wajah Jung-ho di kepolisian. Tak lama kemudian, ABS News menyiarkan berita jika buronan yang menghabisi Sung Chul telah tewas. Tetua akhirnya ditangkap karena diduga memberikan perintah untuk menghabisi informan beserta kejahatan yang lain. Setelah semua berakhir dengan bahagia, Moon-ho kini memperbaiki hubungannya dengan Min Jae. Hubungan lebih serius juga dijalani oleh Jung-ho dan Yong-shin. Keduanya tetap berprofesi sebagai reporter yang menjunjung nilai kebenaran dan kejujuran, dan film pun berakhir.